Ruang rapat utama di lantai 45 gedung pusat grup Argia. Terasa begitu dingin dan mencekam di bawah pendar lampu kristal yang menggantung megah dari langit-langit setinggi 5 meter. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sore itu menciptakan simfoni ketukan samar pada kaca jendela yang kedap suara. Sementara di dalam ruangan, ketegangan sedang memuncak di antara jajaran direksi yang hadir. Arya Putri duduk dengan tenang di kursi paling pojok, mengenakan kemeja putih sederhana yang tampak sangat kontras dengan setelan mewah, bermerek internasional milik rekan sejawatnya yang lain di sana. Rendra Pratama, sang direktur operasional yang dikenal dengan temperamennya yang meledak-ledak, melemparkan tumpukan berkas proyek pintu emas ke atas meja mahoni yang mengkilap dengan suara dentuman yang cukup keras. Matanya yang tajam dan penuh keangkuhan menatap setiap wajah di ruangan itu. Namun tatapannya berhenti cukup lama pada Arya, dengan ekspresi meremehkan yang sangat kentara bagi siapapun. Pria itu memperbaiki letak jam tangan emasnya yang berkilau, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa waktu dan otoritas sepenuhnya berada di bawah kendali tangannya, yang sangat gemar menindas bawahan yang dianggapnya lemah. Suara Rendra menggelegar memenuhi ruangan, memecah kesunyian yang mencekam saat dia mulai mengkritik laporan evaluasi risiko yang baru saja dia baca dengan nada suara yang penuh dengan ejekan yang kasar. Dia mengangkat satu lembar kertas yang berisi analisis mendalam tentang adanya potensi kerugian sebesar 5 juta dolar. Lalu meremasnya menjadi bola kertas kecil sebelum melemparkannya tepat ke arah meja Arya Putri. Para manajer lain yang duduk di sana hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membela Arya, karena takut akan kehilangan jabatan penting mereka hari ini. Arya Putri tidak berkedip sedikit pun saat bola kertas itu mendarat di depan laptop miliknya. Wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah serangan verbal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Dia perlahan mengambil kertas yang sudah kusut tersebut, meratakannya kembali dengan jemari yang stabil, tanpa ada tanda-tanda kegugupan. Sementara matanya tetap fokus pada angka-angka di layar monitor yang menyala terang. Keheningan Arya justru membuat Rendra semakin merasa tertantang untuk mempermalukannya lebih jauh di depan seluruh jajaran eksekutif senior yang sedang mengamati interaksi yang sangat tidak seimbang tersebut pada sore yang kelam. Rendra tertawa dengan nada yang sangat menghina. Suaranya terdengar sangat parau namun penuh dengan otoritas yang disalahgunakan untuk menindas seorang wanita yang dia anggap hanya sebagai staf administrasi biasa saja. Dia menyatakan bahwa Arya tidak memiliki hak untuk memberikan nasihat strategis mengenai proyek berskala besar seperti pintu emas, karena menurutnya Arya hanyalah seorang gadis data yang tidak mengerti dinamika bisnis sebenarnya. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa Rendra sangat benci dikritik, terutama oleh seseorang yang memiliki posisi jauh di bawahnya, dalam hierarki perusahaan yang sangat kaku dan penuh dengan birokrasi. Arya akhirnya mengangkat kepalanya, menatap langsung ke dalam mata Rendra dengan pandangan yang jernih, namun mengandung kedalaman yang sulit ditebak oleh siapapun yang baru pertama kali bertemu dengan wanita itu. Dia berbicara dengan nada suara yang sangat lembut, namun memiliki penekanan yang tegas pada setiap kata yang dia ucapkan. Menjelaskan bahwa data tidak pernah berbohong meski manusia sering melakukannya. Pernyataan yang sangat berani itu membuat suasana di dalam ruang rapat menjadi semakin panas. Seolah-olah ada percikan api yang siap membakar seluruh gedung jika ada satu saja kata salah yang keluar lagi. Rendra bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, membuat kursi kulit mahalnya berdecit keras di atas lantai marmer yang dipoles hingga mengkilap seperti cermin yang memantulkan cahaya lampu ruangan. Dia menunjuk wajah Arya dengan jari telunjuknya, menyatakan bahwa keberanian Arya adalah sebuah kebodohan yang sangat fatal yang akan mengakhiri kariernya di perusahaan ini dalam waktu yang sangat singkat sekali. Pria itu kemudian memerintahkan Arya untuk segera meninggalkan ruang rapat dan kembali ke meja kerjanya yang kecil untuk mengerjakan tugas-tugas remeh yang dianggap lebih pantas bagi kemampuan intelektual wanita itu. Tanpa membantah sedikit pun,
Arya mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan yang sangat sistematis dan penuh dengan keanggunan yang tidak terduga dari seorang karyawan yang baru saja mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia berdiri tegak, memperlihatkan postur tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, meskipun dia sedang berada di bawah tekanan yang bisa membuat orang biasa menangis terseduh-seduh. Sebelum melangkah keluar dari ruangan, Arya menoleh sekilas ke arah Rendra dan memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat misterius. Seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang sangat besar yang belum disadari oleh musuhnya. Saat pintu ruang rapat yang berat itu tertutup di belakangnya, Arya menarik napas panjang dan merasakan udara dingin dari lorong kantor yang sepi menyentuh kulit wajahnya yang tampak pucat namun segar. Dia berjalan menuju mejanya yang terletak di area terbuka, di mana rekan-rekan kerjanya yang lain mulai berbisik-bisik, sambil menatapnya dengan pandangan penuh kasihan bercampur dengan sedikit rasa syukur. Di dalam pikiran Arya, dia sudah mulai menyusun langkah-langkah strategis untuk menjatuhkan dominasi Rendra yang korup. Karena dia tahu bahwa setiap kesombongan manusia pada akhirnya akan menemukan titik kehancuran yang sangat menyakitkan. Arya duduk di depan komputernya dan mulai membuka sebuah folder tersembunyi yang berisi ribuan dokumen transaksi yang telah dia kumpulkan secara rahasia selama 6 bulan terakhir sejak dia bekerja di sana. Dia memperhatikan bagaimana aliran dana dari proyek pintu emas mengalir ke beberapa rekening yang tampak sangat mencurigakan di luar negeri. Semuanya mengarah pada satu nama yang sangat berpengaruh. Dengan ketelitian seorang ahli strategi, Arya mulai menghubungkan titik-titik kecurangan tersebut satu persatu, menciptakan sebuah jaring bukti yang sangat kuat yang tidak akan mungkin bisa dipatahkan oleh pengacara manapun di masa depan nanti. Di sisi lain, di dalam ruang rapat yang masih hangat, Rendra kembali melanjutkan presentasinya dengan rasa bangga yang meluap-luap. Merasa bahwa dia telah berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang kecil bagi rencana besarnya. Dia tidak menyadari bahwa di balik pintu yang tadi tertutup, sebuah badai besar sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan yang selama ini dia anggap tidak berdaya dan tidak memiliki pengaruh apapun. Para direktur lainnya mulai mengangguk setuju pada setiap proposal yang diajukan Rendra. Terjebak dalam ilusi kesuksesan yang sengaja diciptakan untuk menutupi lubang hitam besar dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan grup. Arya terus bekerja hingga malam tiba. Saat lampu-lampu gedung mulai padam satu persatu, dan hanya menyisakan cahaya dari layar monitornya yang menerangi kegelapan di sekitar area kerja yang luas tersebut. Dia merasa lelah namun semangatnya tetap berkobar karena dia tahu bahwa keadilan sedang berada di pihaknya. Dan setiap menit yang dia habiskan sekarang akan membuahkan hasil yang setimpal nanti. Wanita itu menyeka keringat tipis di dahi, lalu mematikan komputer setelah memastikan semua data penting telah tersimpan dengan aman di dalam perangkat penyimpanan eksternal yang dia sembunyikan di balik liontin kalung peraknya. Langkah kakinya menggema di lobi gedung yang megah saat dia berjalan menuju pintu keluar, di mana penjaga keamanan menyapanya dengan ramah tanpa mengetahui identitas asli dari wanita yang berdiri di depannya itu. Arya membalas sapaan itu dengan sopan, menunjukkan sisi kemanusiaannya yang tetap terjaga, meskipun dia sedang berada di tengah-tengah perang kekuasaan yang sangat kejam dan penuh dengan intrik politik. Di luar, hujan telah reda dan digantikan oleh kabut tipis yang menyelimuti pemandangan kota Jakarta, memberikan suasana dramatis yang sangat cocok dengan perasaan yang sedang menyelimuti hati Arya pada saat yang sangat krusial. Selama perjalanan pulang di dalam taksi, Arya merenungkan masa lalunya ketika dia masih menjadi salah satu konsultan bisnis terbaik di London sebelum memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan identitas baru. Dia sengaja memilih untuk memulai dari posisi bawah, agar bisa melihat secara langsung bagaimana budaya korupsi telah mengakar di dalam tubuh grup Argia yang pernah menjadi kebanggaan negara ini. Pengalaman pahit yang dia alami di ruang rapat tadi hanyalah sebagian kecil dari tantangan yang harus dia hadapi demi mengembalikan integritas perusahaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri aslinya dulu. Pikiran Arya beralih pada sosok Rendra Pratama.
Seorang pria yang menurutnya adalah representasi sempurna dari kegagalan sistem manajemen yang hanya mementingkan ego pribadi di atas kepentingan kolektif seluruh karyawan perusahaan tersebut. Dia menyadari bahwa menjatuhkan orang seperti Rendra membutuhkan lebih dari sekadar bukti dokumen, melainkan sebuah rencana psikologis yang akan menghancurkan reputasi pria itu dari dalam hingga ke akar-akarnya yang paling dalam. Rencana itu sudah mulai berjalan. Dan Arya merasa puas mengetahui bahwa setiap kata hinaan yang dia terima hari ini akan menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk mempercepat proses kejatuhan musuhnya. Sesampainya di apartemen kecilnya yang rapi, Arya segera menuju ke ruang kerja pribadinya yang dipenuhi dengan buku-buku analisis hukum dan ekonomi makro yang disusun dengan sangat teratur berdasarkan abjad dan kategori tertentu. Dia menyalakan lampu meja yang redup, lalu menatap sebuah foto tua yang diletakkan di sudut meja. Foto seorang pria tua yang tersenyum lebar dengan latar belakang gedung grup Argia yang lama. Arya berbisik pelan bahwa dia akan memenuhi janjinya untuk membersihkan perusahaan ini dari parasit-parasit yang rakus. Apapun risiko yang harus dia tanggung demi mencapai tujuan mulia yang sangat dia yakini kebenarannya. Malam itu, Arya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena otaknya terus berputar memikirkan berbagai kemungkinan respon yang akan diambil oleh Rendra setelah kejadian di ruang rapat tadi sore yang sangat memalukan itu. Dia tahu bahwa Rendra pasti akan mencoba mencari cara untuk memecatnya secara tidak hormat atau bahkan mencemarkan nama baiknya di kalangan industri profesional agar dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Namun, Arya juga tahu bahwa dia memiliki senjata rahasia yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sebuah wewenang yang hanya akan dia keluarkan pada saat yang paling tepat untuk memberikan efek kejut maksimal bagi semua orang. Keesokan paginya, Arya kembali ke kantor dengan penampilan yang sama persis seperti hari-hari sebelumnya. Seolah-olah tidak terjadi hal besar apapun yang telah mengguncang dunianya di hadapan publik kemarin sore di ruangan itu. Dia menyapa resepsionis dengan senyum tulus. Melewati lorong-lorong kantor yang mulai ramai dengan aktivitas rutin para karyawan yang terlihat sangat sibuk dengan urusan masing-masing tanpa peduli pada orang lain. Saat dia sampai di mejanya, dia menemukan sebuah memo merah yang diletakkan secara mencolok di atas keyboard komputernya. Sebuah tanda bahwa Departemen Sumber Daya Manusia sedang menunggunya untuk sebuah pembicaraan yang sangat serius. Arya mengambil memo itu tanpa sedikit pun keraguan, lalu berjalan menuju ruang kepala bagian personalia. Dengan langkah yang sangat stabil dan penuh dengan keyakinan yang luar biasa kuat bagi seorang staf biasa. Di sepanjang jalan, dia bisa merasakan tatapan mata rekan-rekannya yang mengikuti setiap gerakannya. Beberapa dari mereka berbisik di belakang punggungnya, sementara yang lain hanya menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di dalam hatinya, Arya merasa sangat siap untuk menghadapi babak baru dalam konfrontasi ini. Karena dia yakin bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya oleh kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan yang rapuh. Arya melangkah masuk ke dalam ruang kantor sumber daya manusia yang tampak sangat kaku dengan tumpukan berkas yang tertata sangat rapi di atas meja kayu berwarna gelap. Di sana duduk Ibu Rosa, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai emas yang dikenal sebagai orang kepercayaan Rendra di lingkungan kantor pusat grup Argia yang sangat kompetitif ini. Rosa menatap Arya dengan pandangan yang sangat dingin seolah-olah sedang melihat seorang kriminal yang baru saja melakukan kesalahan besar yang tidak termaafkan oleh sistem perusahaan yang sangat ketat dan tanpa ampun terhadap pembangkangan kecil sekalipun hari ini. Rosa mulai membacakan surat peringatan pertama dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat menekan untuk meruntuhkan mentalitas Arya di hadapan otoritas resmi manajemen yang sangat berkuasa. Dia menuduh Arya telah melanggar etika profesional dan menunjukkan sikap yang sangat tidak hormat kepada atasan selama rapat evaluasi risiko proyek Pintu Emas yang berlangsung sangat tegang kemarin sore. Namun, Arya hanya mendengarkan setiap kata dengan ekspresi wajah yang datar, tanpa ada tanda-tanda ketakutan yang biasanya diperlihatkan oleh karyawan tingkat rendah saat mereka sedang diancam dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh atasan mereka sendiri.
Arya kemudian menjawab dengan mengutip pasal-pasal dalam kontrak kerja peraturan perusahaan yang menyatakan bahwa setiap karyawan berhak memberikan pendapat profesional demi kepentingan keberlangsungan bisnis jangka panjang organisasi yang besar. Suaranya yang sangat stabil membuat Rosa merasa sedikit tidak nyaman, karena dia menyadari bahwa wanita di depannya ini memiliki pengetahuan hukum yang jauh lebih luas daripada dugaan awalnya. Keberanian Arya dalam mempertahankan posisinya tanpa harus berteriak atau menunjukkan emosi yang berlebihan mulai menciptakan sebuah retakan kecil dalam kepercayaan diri. Rosa yang selama ini merasa sangat superior terhadap para bawahan di kantor tersebut. Di tengah perdebatan yang sangat tenang itu, Rendra Pratama tiba-tiba melangkah masuk ke dalam ruangan. Dengan senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya yang terlihat sangat sombong penuh tipu daya. Pria itu meletakkan sebuah kotak besar berisi ribuan dokumen cetak di depan Arya menyatakan bahwa dia memiliki tugas khusus yang harus diselesaikan dalam waktu 48 jam saja. Tugas tersebut adalah melakukan audit menyeluruh terhadap data keuangan 3 tahun terakhir dari seluruh anak perusahaan kecil yang berada di bawah naungan Departemen Operasional yang dipimpinnya dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi sekali. Arya menerima tantangan yang sangat tidak masuk akal itu dengan sebuah anggukan kepala yang sangat sopan tanpa memberikan satupun keluhan yang diharapkan oleh Rendra untuk menjadikannya alasan pemecatan. Ketidakpedulian Arya terhadap beban kerja yang sangat berat itu justru membuat Rendra merasa sangat bingung. Sedikit curiga tentang apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh wanita misterius ini. Rendra kemudian meninggalkan ruangan dengan tawa kecil yang penuh ejekan. Yakin bahwa Arya pasti akan gagal total. Memohon ampun kepadanya saat batas waktu yang telah ditentukan itu berakhir nanti pada hari Jumat, sore yang sangat melelahkan. Kembali ke mejanya. Arya mulai memilah dokumen-dokumen tersebut dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia sudah sangat terbiasa menangani data dalam jumlah yang sangat masif setiap harinya. Sambil mengerjakan tugas resmi tersebut, dia menggunakan akses tingkat tinggi yang secara tidak sengaja terbuka akibat kecerobohan tim IT Rendra untuk menelusuri jejak keuangan proyek pintu emas yang sangat mencurigakan itu. Dia menemukan serangkaian pembayaran ke sebuah entitas bernama Argia Strategic Ventures, yang ternyata hanyalah sebuah perusahaan cangkang yang didirikan untuk mencuci uang hasil korupsi sistematis yang dilakukan oleh lingkaran dalam permisia manajemen senior perusahaan tersebut. Penemuan itu sangat mengejutkan bagi Arya karena jumlah dana yang telah digelapkan ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awalnya yang hanya didasarkan pada spekulasi data permukaan saja selama ini. Dia melihat bagaimana anggaran untuk infrastruktur dasar dipangkas sedemikian rupa demi memperkaya segelintir orang yang duduk di puncak kekuasaan. Sementara para pekerja di lapangan harus menanggung risiko keselamatan yang sangat berbahaya. Kemarahan yang sangat dalam mulai membakar hati Arya. Namun dia berhasil menekannya dengan logika dingin demi memastikan bahwa setiap langkah perlawanan yang dia ambil akan memberikan dampak yang paling mematikan bagi karir para koruptor. Gita, seorang rekan kerja dari bagian akuntansi yang selama ini selalu bersikap baik kepadanya, datang membawakan secangkir kopi hangat sambil menatap Arya dengan pandangan yang penuh dengan rasa khawatir yang sangat tulus. Gita berbisik pelan agar Arya jangan terlalu memaksakan diri, karena semua orang tahu bahwa Rendra sengaja memberikan tugas itu hanya untuk menyingkirkannya dari lingkungan kantor pusat yang sangat beracun ini. Arya tersenyum manis kepada Gita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lalu meyakinkan temannya itu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang sangat rumit ini dengan sempurna. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, kantor sudah menjadi sangat sepi. Dah hanya menyisakan suara ketikan jari-jari Arya yang menari dengan sangat lincah di atas keyboard komputernya yang bercahaya terang. Dia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyusun kepingan teka-teki raksasa yang akan mengungkap sisi gelap dari sebuah imperium bisnis yang selama ini terlihat sangat bersifat profesional di mata publik. Setiap dokumen yang dia pindai menjadi bukti tak terbantahkan yang akan dia simpan di dalam server pribadi yang sangat aman terenkripsi dengan teknologi terbaru, agar tidak bisa diretas oleh pihak lawan manapun nantinya.
Arya menemukan tanda tangan basah Rendra pada beberapa surat otorisasi pembayaran yang sangat tidak lazim untuk pengadaan material bangunan yang harganya telah digelembungkan hingga 5 kali lipat dari harga pasar yang normal. Bukti ini adalah kunci utama yang dia butuhkan untuk membuktikan keterlibatan langsung sang direktur operasional dalam skema penipuan yang telah merugikan pemegang saham hingga ratusan miliar rupiah selama periode 3 tahun terakhir. Dia menyimpan salinan digital dari dokumen tersebut ke dalam 2 perangkat penyimpanan yang berbeda sebagai langkah antisipasi jika salah satu dari perangkat tersebut hilang atau disita oleh pihak keamanan perusahaan yang tidak jujur. Matahari mulai terbit di ufuk timur, memancarkan sinar keemasan yang menembus celah-celah gedung pencakar langit Jakarta. Sementara Arya baru saja menyelesaikan seluruh laporan audit yang diminta oleh Rendra dengan sangat teliti dan akurat. Dia sengaja tidak langsung menyerahkan hasil pekerjaannya tersebut, melainkan menyimpannya terlebih dahulu sambil memikirkan strategi terbaik untuk mempresentasikan data ini, tanpa membocorkan identitas aslinya sebagai seorang auditor senior dari kantor pusat internasional. Dia menyadari bahwa dia harus tetap berperan sebagai seorang staf biasa yang sedang kelelahan agar Rendra tidak merasa terancam dan tetap dalam kondisi lengah yang sangat menguntungkan bagi rencana besar Arya selanjutnya. Ketika jam kerja dimulai, rekan-rekan Arya melihatnya dengan wajah yang tampak sedikit pucat dan mata yang agak sembab. Sebuah penampilan yang sengaja dia ciptakan untuk memberikan ilusi bahwa dia sedang berada di ambang kegagalan total. Beberapa manajer yang lewat di depan mejanya memberikan komentar sinis tentang betapa tidak bergunanya melawan arus kekuasaan yang ada di dalam perusahaan besar seperti Grup Argia, yang penuh dengan intrik politik yang sangat kotor. Arya hanya menanggapi ejekan mereka dengan sebuah anggukan lemah. Sementara di dalam kepalanya dia sedang menghitung mundur waktu menuju kehancuran yang akan menimpa setiap orang yang telah mengkhianati kepercayaan para pemangku kepentingan. Rendra melewati meja Arya sekitar pukul 10 pagi, sambil membawa beberapa tamu penting dari konsorsium perbankan yang sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman besar bagi pengembangan tahap kedua proyek pintu emas yang sangat kontroversial itu. Dia sengaja berhenti di depan meja Arya dan memperkenalkan wanita itu kepada para tamu sebagai contoh karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi. Namun sayangnya memiliki keterbatasan kapasitas intelektual yang sangat nyata sekali. Para tamu tersebut tertawa mendengar lelucon kasar Rendra, sementara Arya tetap menundukkan kepalanya, membiarkan penghinaan itu mengalir begitu saja seperti air di atas daun talas yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada permukaan hatinya yang kuat. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat saat waktu penyerahan laporan audit semakin mendekati batas akhirnya, yang sangat krusial bagi kelanjutan karir Arya di perusahaan yang penuh dengan rahasia gelap ini. Seluruh departemen seolah-olah sedang menahan napas untuk melihat apakah keajaiban akan terjadi, atau apakah Arya Putri benar-benar akan menjadi korban selanjutnya dari kekejaman manajemen yang dipimpin oleh seorang pria haus kekuasaan seperti Rendra. Arya mulai mencetak laporan setebal 500 halaman tersebut, memastikan bahwa setiap grafik tabel disajikan dengan cara yang paling mudah dipahami, namun mengandung pesan peringatan yang sangat serius bagi siapapun yang membacanya nanti. Tepat 5 menit sebelum pukul 5 sore, Arya berjalan menuju kantor Rendra dengan langkah yang sengaja dibuat agak goyah untuk memperkuat sandiwaranya sebagai seorang bawahan yang sudah mencapai batas ketahanan fisik dan mentalnya. Dia mengetuk pintu kayu jati yang besar itu, masuk ke dalam setelah mendengar suara Rendra yang menyuruhnya masuk dengan nada yang sangat penuh dengan antisipasi akan kegagalan yang memalukan. Arya meletakkan tumpukan dokumen tersebut di atas meja kerja Rendra yang luas, melaporkan bahwa semua tugas audit telah diselesaikan sesuai dengan instruksi yang diberikan 2 hari yang lalu tanpa ada satupun yang terlewatkan sedikit pun. Rendra menatap tumpukan kertas itu dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya dari wajahnya yang biasanya selalu terlihat tenang dan penuh kendali atas segala situasi yang terjadi di kantornya. Dia mulai membalik halaman-halaman laporan itu secara acak, berharap menemukan kesalahan fatal yang bisa digunakannya sebagai alasan untuk langsung memecat Arya di depan semua orang yang sedang menunggu di luar ruangan kantornya. Namun, semakin banyak halaman yang dia baca,
Semakin pucat pula wajah Rendra, karena dia menyadari bahwa kualitas analisis yang disajikan oleh Arya jauh melampaui standar audit yang pernah dia lihat selama bekerja di industri ini. Arya sengaja menyisipkan beberapa catatan kaki yang sangat halus mengenai adanya ketidakkonsistenan data dalam proyek pintu emas. Sebuah tindakan yang dia tahu pasti akan luput dari perhatian Rendra, yang sedang berada dalam kondisi emosi yang sangat tidak stabil. Dia tahu bahwa Rendra akan segera membuang laporan ini tanpa membacanya secara mendalam karena dia hanya ingin membuktikan bahwa dia berkuasa untuk memberikan beban kerja yang mustahil kepada siapapun yang dia benci. Setelah menyerahkan laporan itu, Arya meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan kesehatan yang menurun. Sebuah permintaan yang langsung dikabulkan oleh Rendra dengan lambaian tangan yang penuh dengan rasa jijik. Penghinaan yang luar biasa. Saat Arya berjalan keluar dari lobi kantor, dia merasakan hembusan angin malam yang menyegarkan menyapu wajahnya, memberikan sebuah perasaan lega yang sangat mendalam karena fase kedua dari rencananya telah berhasil dilaksanakan dengan sangat lancar sekali. Dia tahu bahwa Rendra sekarang sedang merasa sangat terancam meskipun pria itu berusaha menyembunyikannya di balik topeng kesombongannya yang sudah mulai retak sedikit demi sedikit akibat tekanan dari dalam yang terus meningkat. Di dalam tasnya, Arya membawa sebuah salinan data yang akan mengubah seluruh lanskap bisnis grup Argia selamanya. Dia hanya perlu menunggu beberapa saat lagi sampai saat yang paling tepat untuk meledakkan bom informasi yang sangat dahsyat ini. Sambil menunggu taksi di pinggir jalan yang ramai, Arya merenungkan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan penindasan terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah atau tidak memiliki posisi yang cukup tinggi di masyarakat. Dia menyadari bahwa setiap kehel kecil yang dia temukan dalam laporan keuangan perusahaan adalah sebuah lubang besar yang akan menenggelamkan kapal yang dipimpin oleh nahkoda yang tidak memiliki moralitas seperti Rendra Pratama itu. Keberhasilannya hari ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas yang sulit, tetapi tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki ketajaman insting yang diperlukan untuk menghadapi dunia bisnis yang sangat kejam. Penuh dengan pengkhianatan yang tidak terduga ini. Sesampainya di apartemen, Arya segera menyalakan komputernya lagi untuk memantau aktivitas server perusahaan secara jarak jauh, melalui jalur belakang yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan sangat rapi sulit untuk dideteksi oleh siapapun juga. Dia melihat bahwa Rendra mulai melakukan pergerakan yang sangat ceroboh dengan mencoba menghapus beberapa jejak digital transaksi yang telah Arya tandai di dalam laporan audit rahasinya yang baru saja dia serahkan tadi sore. Hal ini justru mempermudah pekerjaan Arya karena tindakan penghapusan data tersebut secara otomatis akan memicu sistem peringatan dini yang akan mengirimkan laporan kecurangan langsung ke server pusat keamanan data di kantor pusat internasional tanpa bisa dihentikan sama sekali. Arya tersenyum puas sambil menyeruput teh melati hangatnya yang harum. Menyadari bahwa jerat hukum sudah mulai mengencang di sekitar leher, Rendra semua antek-anteknya yang telah lama menikmati harta haram dari hasil keringat orang lain. Dia tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang jauh lebih menantang karena Rendra pasti akan melakukan serangan balik yang sangat agresif untuk menutupi kepanikannya yang semakin menjadi-jadi setelah melihat isi laporan audit tersebut. Namun, Arya Putri sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Karena dia adalah seorang pejuang sejati yang tidak akan pernah menyerah sampai keadilan yang sejati ditegakkan di seluruh penjuru perusahaan besar yang sangat dia cintai. Pagi itu suasana di lantai 45 kantor pusat grup Argia terasa sangat berbeda dari biasanya karena ada desas-desus yang menyebar dengan sangat cepat mengenai kebocoran data sensitif perusahaan kepada pihak pesaing utama. Mereka. Arya Putri melangkah masuk ke lobi kantor dengan tenang, tanpa menyadari bahwa sebuah jebakan besar telah disiapkan oleh Rendra Pratama untuk menghancurkan hidupnya secara total dalam waktu 1 hari ini saja. Tatapan para karyawan yang biasanya hanya mengabaikannya kini berubah menjadi pandangan penuh curiga dan penghakiman yang sangat tajam, seolah-olah mereka semua sudah mengetahui sesuatu yang sangat buruk tentang dirinya yang pendiam itu. Belum sempat Arya menyalakan komputer kerjanya yang masih gelap. 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap
sudah berdiri tegak di samping mejanya dengan ekspresi wajah yang sangat kaku dan dingin sekali. Mereka memerintahkan Arya untuk segera bangkit dari kursinya dan mengikuti mereka menuju ruang interogasi khusus di bagian belakang gedung, tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai alasan penjemputan paksa yang sangat mendadak tersebut. Di pagi hari yang cerah ini, rekan-rekan kerja Arya hanya bisa terdiam membisu sambil menyaksikan pemandangan dramatis tersebut dengan perasaan campur aduk antara takut, kasihan, dan rasa ingin tahu yang sangat besar mengenai skandal besar yang sedang terjadi. Rendra Pratama muncul dari balik lorong dengan langkah kaki yang sengaja dibuat terdengar sangat berwibawa di atas lantai marmer yang dipoles hingga mengkilap sempurna seperti cermin yang memantulkan ambisinya yang besar. Dia memegang sebuah dokumen rahasia yang berisi log aktivitas sistem yang menunjukkan bahwa akun milik Arya telah digunakan untuk mengakses dokumen rahasia proyek Pintu Emas pada jam 3 pagi hari tadi. Wajah Rendra terlihat sangat merah karena amarah yang dibuat-buat. Namun, di balik matanya yang tajam itu tersimpan sebuah kilatan kepuasan karena merasa telah berhasil menjebak Arya ke dalam sebuah lubang hitam yang tidak memiliki jalan keluar sedikit pun. Arya Putri berjalan di antara dua petugas keamanan tersebut dengan postur tubuh yang tetap tegak dan penuh dengan martabat yang tidak goyah sedikit pun, meskipun dia sedang dipermalukan di depan umum secara terbuka. Dia tidak mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri di koridor, karena dia tahu bahwa setiap kata yang keluar sekarang hanya akan digunakan untuk menyerangnya kembali oleh musuh-musuhnya yang licik. Di dalam hatinya, Arya merasa sangat tenang karena dia telah memasang sebuah perangkat lunak pelacak rahasia di komputernya sendiri sejak minggu lalu untuk mencatat siapa saja yang mencoba meretas akun pribadinya demi tujuan yang sangat jahat. Ruang interogasi itu terasa sangat sempit dengan dinding kedap suara yang berwarna abu-abu gelap dan sebuah meja besi panjang yang diletakkan tepat di tengah-tengah ruangan yang sangat minim pencahayaan tersebut. Ibu Rosa dari Departemen Sumber Daya Manusia sudah duduk di sana bersama kepala keamanan yang bernama Pak Gunawan. Seorang pria mantan kolonel militer yang memiliki reputasi sangat disiplin dan tidak pernah mengenal rasa ampun terhadap segala bentuk pelanggaran aturan. Atmosfer di dalam ruangan itu terasa sangat mencekam seolah-olah oksigen telah disedot habis oleh ketegangan yang tercipta antara otoritas perusahaan yang sedang marah dan seorang wanita muda yang dituduh sebagai pengkhianat besar. Pak Gunawan mulai melemparkan beberapa foto tangkapan layar monitor yang memperlihatkan aktivitas pengunduhan data besar-besaran dari alamat protokol internet yang terdaftar atas nama komputer pribadi milik Arya Putri pada malam hari yang sunyi. Dia menuntut penjelasan yang logis mengenai alasan Arya berada di kantor pada jam yang sangat tidak wajar tersebut, tanpa izin resmi dari atasan langsungnya, atau dari pihak manajemen keamanan gedung. Arya menatap foto-foto tersebut dengan teliti, tanpa menunjukkan tanda kegugupan sedikit pun. Sementara otaknya mulai memproses informasi mengenai kesalahan kecil yang dilakukan oleh sang peretas, saat mencoba meniru pola kerjanya yang biasanya sangat rapi. Arya kemudian meminta izin untuk berbicara dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh dengan keyakinan yang membuat Ibu Rosa serta Pak Gunawan saling bertukar pandang dengan ekspresi wajah yang sedikit bingung. Dia menjelaskan bahwa meskipun alamat protokol internet itu berasal dari komputernya, namun alamat fisik dari perangkat yang melakukan akses tersebut ternyata berasal dari lantai 5. Bukan lantai 40, 5 tempatnya bekerja. Penjelasan teknis yang sangat mendalam ini membuat Pak Gunawan sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa seorang staf biasa seperti Arya memiliki pemahaman yang sangat luas mengenai detail infrastruktur jaringan komputer internal milik grup Argia. Rendra yang mendengarkan percakapan itu dari balik pintu kaca mulai merasa tidak tenang dan segera menerobos masuk ke dalam ruangan dengan suara yang sangat keras untuk mengalihkan perhatian dari fakta teknis tersebut. Dia menyatakan bahwa semua penjelasan Arya hanyalah sebuah upaya manipulasi data untuk menutupi kesalahannya yang sangat fatal dan sudah sangat merugikan kepercayaan besar yang diberikan oleh pihak manajemen kepada seluruh karyawan tetap. Rendra menuntut agar Arya segera diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum karena tuduhan pencurian rahasia dagang dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku sangat ketat bagi setiap pelaku kriminalitas.
Arya Putri menatap Rendra langsung ke matanya dengan tatapan yang sangat tajam. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam lubuk jiwa pria korup tersebut yang penuh dengan kebusukan dan rasa iri hati. Dia tersenyum kecil yang terlihat sangat misterius bagi siapapun yang melihatnya. Lalu bertanya kepada Rendra, mengapa dia terlihat sangat terburu-buru untuk mengakhiri penyelidikan internal ini, tanpa melakukan pengecekan ulang yang lebih mendalam. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti sebuah ancaman yang sangat nyata bagi Rendra. Membuat keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meskipun suhu di dalam ruangan interogasi tersebut sebenarnya sudah diatur pada tingkat yang cukup rendah. Suasana menjadi semakin tegang ketika Arya meminta Pak Gunawan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas di lorong lantai 5 pada jam yang sama saat terjadi pengunduhan data rahasia proyek pintu emas tersebut. Dia memberikan informasi tambahan bahwa peretas yang asli mungkin lupa mematikan fitur pelacakan lokasi pada perangkat seluler yang mereka gunakan saat terhubung ke jaringan nirkabel kantor pusat yang sangat canggih itu. Pak Gunawan segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap data tersebut. Sementara wajah Rendra mulai berubah warna menjadi pucat pasi, karena dia tahu bahwa asisten pribadinya memang berada di lantai 5, saat itu untuk mengeksekusi rencana. Rendra mencoba melakukan pembelaan terakhir dengan mengatakan bahwa Arya mungkin saja memiliki kaki tangan di lantai 5 yang sengaja dia bayar untuk melakukan tugas kotor tersebut demi menghancurkan reputasi baik departemen operasional. Namun, argumen Rendra terdengar sangat lemah dan dipaksakan di hadapan logika yang sangat kuat yang dipaparkan oleh Arya dengan sangat runut dan penuh dengan data pendukung yang sangat valid. Ibu Rosa yang awalnya sangat memihak kepada Rendra kini mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut dan memutuskan untuk menunda keputusan pemecatan sampai hasil investigasi teknis dari tim teknologi informasi keluar secara resmi pada sore hari nanti yang sangat dinantikan. Ketegangan di dalam ruangan tersebut mencapai puncaknya saat Arya berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Rendra dengan langkah kaki yang sangat tenang, namun mengandung tekanan psikologis yang sangat luar biasa dahsyat bagi lawan. Bicaranya, dia berbisik pelan tepat di telinga Rendra, bahwa setiap jeratan yang dipasang oleh seorang pemburu pada akhirnya akan melilit leher pemburu itu sendiri jika dia tidak hati-hati dalam melangkah di hutan rimba. Suara Arya yang sangat dingin itu membuat Rendra merasa seperti sedang berhadapan dengan sosok yang jauh lebih berkuasa dan lebih berbahaya daripada jabatan direktur yang selama ini sangat dia banggakan. Pak Gunawan meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan kecuali Arya karena dia ingin menanyakan beberapa hal teknis lainnya, yang menurutnya sangat menarik mengenai cara kerja sistem keamanan yang baru saja Arya jelaskan. Rendra keluar dari ruangan dengan rasa marah yang sangat meluap-luap. Dia menendang tempat sampah di lorong kantor sebagai bentuk pelampiasan atas kegagalannya untuk menyingkirkan Arya Putri secara cepat dan efisien hari ini. Dia segera menghubungi asisten pribadinya untuk memerintahkan penghapusan semua jejak digital di perangkat yang digunakan tadi malam. Tanpa menyadari bahwa Arya telah mengunci semua data tersebut melalui akses administratif yang rahasia. Di dalam ruangan, Arya memberikan sebuah berkas digital kecil kepada Pak Gunawan yang berisi rekaman suara Rendra saat sedang merencanakan jebakan ini di dalam ruang kerjanya yang tertutup rapat beberapa hari yang lalu. Pak Gunawan tertegun melihat keberanian dan kecerdikan Arya dalam mengumpulkan bukti-bukti krusial yang bisa menjatuhkan seorang pejabat tinggi perusahaan tanpa harus mengotori tangannya sendiri dengan tindakan yang melanggar hukum positif yang berlaku. Arya berpesan kepada Pak Gunawan untuk menyimpan bukti tersebut sebagai jaminan keselamatannya. Sementara dia akan terus menjalankan perannya sebagai staf biasa untuk melihat sejauh mana Rendra akan melangkah dalam kegilaannya yang penuh ambisi. Kabar mengenai penundaan pemecatan Arya segera menyebar ke seluruh penjuru kantor pusat grup Argia, menciptakan gelombang keheranan di antara para manajer yang selama ini menganggap Arya sebagai target yang sangat mudah untuk dihancurkan. Beberapa orang mulai melihat Arya dengan pandangan yang berbeda. Ada rasa hormat yang tumbuh secara perlahan, namun pasti karena melihat wanita muda itu mampu bertahan dari serangan langsung, sang direktur operasional yang sangat ditakuti. Arya kembali ke mejanya dengan ekspresi wajah yang tetap datar.
Seolah-olah badai besar yang baru saja dia lewati hanyalah sebuah gangguan kecil yang sama sekali tidak memengaruhi konsentrasi kerjanya hari ini. Rendra yang berada di dalam ruang kerjanya yang mewah mulai merasa sangat terpojok, karena dia menyadari bahwa posisi hukumnya sekarang berada di ujung tanduk jika tim investigasi berhasil menemukan keterkaitan asistennya dengan peretasan sistem. Dia mulai menghubungi beberapa rekan bisnisnya yang korup untuk mencari dukungan politik di dalam jajaran Dewan Komisaris agar masalah ini bisa segera ditutup-tutupi demi menjaga citra baik perusahaan di mata para investor. Namun, dia tidak menyadari bahwa setiap panggilan telepon yang dia lakukan telah disadap secara otomatis oleh sistem keamanan internal yang telah dimodifikasi oleh Arya beberapa minggu sebelumnya untuk memantau semua aktivitas yang sangat mencurigakan. Sore harinya, Arya dipanggil kembali ke ruang sumber daya manusia untuk menerima surat keputusan sementara mengenai status kepegawaiannya yang sangat menentukan masa depannya di grup Argia yang penuh dengan intrik politik ini. Ibu Rosa menjelaskan bahwa untuk sementara waktu Arya akan dibebas tugaskan dari pekerjaannya selama 10 hari kerja guna memberikan ruang bagi tim investigasi independen untuk bekerja secara objektif tanpa adanya campur tangan pihak luar. Arya menerima surat tersebut dengan senyum tipis yang sangat penuh arti. Dia tahu bahwa 10 hari adalah waktu yang lebih dari cukup baginya untuk menyusun serangan balik terakhir yang akan menghancurkan seluruh karir Rendra Pratama. Saat Arya sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus kecil, Rendra sengaja lewat di depannya dan memberikan ancaman terakhir bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Arya kembali lagi ke gedung ini setelah masa skorsing berakhir nanti. Arya hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Seolah-olah dia sedang melihat seorang pria yang sedang tenggelam di tengah laut. Namun tetap mencoba untuk berteriak dengan nada sombong kepada orang di daratan. Dia membalas ancaman itu dengan mengatakan bahwa waktu adalah hakim yang paling adil bagi semua perbuatan manusia. Dan Rendra harus bersiap-siap untuk menerima putusan yang paling pahit. Arya Putri berjalan keluar dari pintu utama gedung pusat grup Argia dengan membawa kardus kecil di tangannya. Sinar matahari senja yang berwarna kemerahan menyinari langkah kakinya yang penuh dengan keyakinan yang sangat luar biasa kuat. Dia merasa sangat bebas karena sekarang dia bisa bekerja dengan lebih leluasa dari luar sistem untuk memantau pergerakan musuh-musuhnya tanpa harus terikat oleh aturan jam kerja kantor yang sangat membatasi ruang geraknya. Di dalam mobil yang menjemputnya, dia sudah menyiapkan daftar nama-nama orang yang akan dia hubungi untuk memulai fase ketiga dari rencana pembersihan besar-besaran yang sudah lama dia persiapkan dengan tingkat ketelitian sempurna. Malam itu, di dalam apartemennya yang sunyi, Arya mulai menyusun laporan akhir yang berisi semua bukti kejahatan keuangan yang dilakukan oleh Rendra Pratama dan kelompoknya selama mereka memimpin departemen operasional di perusahaan yang sangat besar itu. Dia tahu bahwa hari-hari mendatang akan penuh dengan tantangan yang lebih besar. Namun dia merasa sangat siap karena dia memiliki kebenaran sebagai senjata utamanya yang paling ampuh untuk meruntuhkan tembok kekuasaan yang zalim. Dengan satu klik pada tetikus komputernya, Arya mengirimkan sebuah berkas rahasia kepada alamat surel pribadi milik Ketua Dewan Komisaris yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat jujur. Pikiran Arya melayang pada hari-hari awal dia bergabung dengan perusahaan ini. Saat dia harus menelan semua hinaan dan perlakuan tidak adil, hanya demi mendapatkan akses ke dalam sistem yang sangat tertutup dan penuh dengan rahasia gelap. Dia merasa bahwa perjuangannya selama ini mulai membuahkan hasil yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dia lakukan. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai semua orang yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal. Senyum kemenangan menghiasi wajahnya saat dia melihat balasan surel masuk yang menyatakan bahwa pertemuan rahasia akan diadakan besok pagi untuk membahas semua bukti yang telah dia kirimkan tadi malam dengan tingkat keamanan informasi tinggi. Fokus pada suasana kantor setelah Arya Putri secara resmi diskors dari pekerjaannya yang penuh intrik akibat tuduhan sabotase yang sebenarnya adalah sebuah jebakan licik. Gosip tentang kedatangan inspektur khusus mulai menyebar luas di antara seluruh karyawan yang merasa sangat cemas akan masa depan jabatan mereka di sana akibat penyelidikan mendalam tersebut.
Rendra merasa sangat puas dan yakin bahwa posisinya tidak akan tergoyahkan oleh siapapun meskipun ada ancaman penyelidikan dari pihak luar yang bersifat sangat independen dan transparan. Namun, di balik bayang-bayang kegelapan, sebuah kekuatan besar sedang bergerak secara diam-diam untuk meruntuhkan dominasi pria sombong itu. Selamanya dengan bukti yang sangat akurat sekali. Semua orang di gedung pusat grup Argia kini hanya bisa menantikan kedatangan sosok misterius yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan besar ini. Rendra Pratama duduk santai di kursi kebesarannya, sambil menyesap cerutu mahal yang aromanya memenuhi seluruh ruangan kantornya yang sangat mewah di lantai atas gedung pencakar langit tersebut. Dia merasa bahwa menyingkirkan Arya Putri adalah langkah strategis paling cerdas yang pernah dia lakukan sepanjang karier cemerlangnya sebagai direktur operasional yang sangat disegani banyak orang selama ini. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kecerdasannya yang luar biasa dalam mengelola intrik politik kantor yang sangat rumit dan penuh tipu daya yang mematikan. Dia tertawa kecil saat membayangkan betapa malangnya nasib Arya yang sekarang pasti sedang meratapi kegagalannya di apartemen yang sangat sempit dan mungkin sedang menangisi nasib buruknya itu sendirian, tanpa ada bantuan dari siapapun juga. Di dunia yang kejam ini, di sisi lain, para karyawan tingkat bawah mulai merasakan perubahan atmosfer yang sangat signifikan sejak kepergian Arya untuk sementara waktu dari lingkungan kantor pusat yang sangat beracun tersebut. Mereka merasa sangat kehilangan sosok yang secara diam-diam selalu membela keadilan dan memberikan inspirasi bagi mereka untuk tetap bekerja dengan penuh integritas yang sangat tinggi setiap harinya. Beberapa manajer menengah yang merupakan kaki tangan setia Rendra mulai bertindak semakin semena-mena karena merasa tidak ada lagi orang yang berani menentang kebijakan mereka yang sangat tidak adil itu. Ketakutan menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun di balik ketakutan itu, sebuah benih perlawanan mulai tumbuh secara perlahan dan siap untuk meledak kapan saja ketika saat yang tepat akhirnya tiba untuk membalas semua perbuatan mereka yang jahat. Arya Putri sama sekali tidak menghabiskan waktu skorsingnya dengan berdiam diri atau bersedih hati karena diperlakukan secara tidak adil oleh manajemen perusahaan yang sangat korup dan penuh kebohongan itu. Di dalam apartemennya yang minimalis, dia telah menyulap ruang tamu pribadinya menjadi pusat komando yang dipenuhi dengan layar monitor canggih yang menampilkan berbagai data statistik keuangan yang sangat rumit sekali. Dia terus memantau setiap transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rendra melalui sistem enkripsi tingkat tinggi yang tidak mungkin bisa ditembus oleh tim keamanan teknologi informasi perusahaan manapun di dunia ini. Setiap detail kecil yang dia temukan hari ini akan menjadi peluru yang sangat mematikan bagi masa depan karier Rendra Pratama yang sudah hancur. Namun belum dia sadari sepenuhnya karena sifatnya yang sangat sombong itu. Pada suatu sore yang mendung, Arya mengadakan sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil yang terletak sangat jauh dari pusat bisnis kota Jakarta yang sangat ramai dengan hiruk-pikuk manusia. Dia bertemu dengan Pak Hadi, seorang mantan auditor senior yang pernah dipecat secara tidak hormat oleh Rendra karena menemukan kecurangan besar dalam proyek infrastruktur pada masa lalu yang suram. Pak Hadi membawa beberapa dokumen asli yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi sebagai jaminan keselamatannya dari ancaman preman bayaran yang dikirim oleh manajemen perusahaan yang haus akan harta. Mereka berdua mulai menyatukan kepingan informasi yang selama ini hilang, menciptakan sebuah narasi hukum yang sangat kuat untuk menjerat semua pelaku korupsi tersebut, tanpa memberikan mereka kesempatan sedikit pun untuk bisa melarikan diri dari jeratan hukum yang adil. Kabar mengenai kedatangan inspektur khusus dari kantor pusat internasional akhirnya berhasil dikonfirmasi melalui sebuah pengumuman resmi yang dikirimkan ke seluruh surel karyawan pada hari Senin pagi yang sangat cerah dan berawan. Seluruh jajaran direksi mulai merasa panik, kecuali Rendra yang merasa sangat yakin bahwa dia sudah berhasil membeli suara sebagian besar anggota Dewan Komisaris yang berkuasa penuh atas segala keputusan. Dia percaya bahwa inspektur khusus itu hanyalah sebuah formalitas belaka yang sengaja diadakan hanya untuk menenangkan kegelisahan para investor yang mulai meragukan kredibilitas laporan keuangan tahunan perusahaan yang sangat berantakan itu. Namun,
Rendra tidak menyadari bahwa sosok yang akan segera datang tersebut adalah seseorang yang selama ini sangat dia kenal, namun sangat diremehkan keberadaannya di lingkungan kantor setiap harinya oleh semua orang. Arya mulai giat membangun aliansi rahasia dengan beberapa karyawan yang selama ini menjadi korban ketidakadilan Rendra di berbagai departemen yang berbeda di dalam perusahaan besar tersebut secara sangat efektif dan sistematis. Dia memberikan instruksi-instruksi strategis melalui saluran komunikasi digital yang sangat aman, agar mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti tambahan mengenai setiap pelanggaran prosedur kerja harian yang sudah terjadi secara apas arian kata tua masif selama ini. Kekuatan dalam bayangan ini tumbuh menjadi sebuah jaringan informasi yang sangat luas, meliputi bagian logistik hingga bagian pengadaan barang yang selama ini menjadi sarang utama praktik korupsi para pejabat. Semua orang yang bergabung dengan Arya merasa memiliki harapan baru untuk melihat perusahaan tempat mereka bekerja kembali bersih dari para parasit yang hanya memikirkan keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain yang bekerja dengan sangat jujur. Rendra justru sengaja menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuasaan mutlaknya dengan merencanakan sebuah perayaan megah bagi proyek pintu emas yang diklaimnya sebagai kesuksesan finansial yang sangat besar bagi grup perusahaan tersebut. Dia ingin membuktikan kepada seluruh dewan komisaris dan inspektur khusus yang akan datang bahwa di bawah kepemimpinannya, perusahaan mampu mencapai target keuntungan yang sangat luar biasa sekali dalam waktu singkat. Dia memerintahkan Departemen Pemasaran untuk mengeluarkan dana besar-besaran demi mengundang media massa nasional dan pejabat pemerintah penting dalam acara syukuran yang sangat mewah tersebut nanti malam di hotel berbintang. Keangkuhan Rendra telah mencapai puncaknya, membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa fondasi kekuasaannya sebenarnya sudah sangat keropos dan siap hancur seketika oleh kebenaran yang akan segera terungkap dengan sangat jelas di depan publik. Arya Putri hanya tersenyum dingin saat membaca detail acara perayaan mewah yang direncanakan oleh Rendra melalui akses ilegal yang masih dia miliki pada server Departemen Operasional Pusat yang sangat rahasia. Dia menyadari sepenuhnya bahwa Rendra sebenarnya sedang menggali lubang kuburannya sendiri dengan membuat acara yang sangat mencolok di tengah proses penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung saat ini secara diam-diam. Arya memutuskan bahwa acara perayaan tersebut adalah waktu dan tempat yang paling sempurna untuk memunculkan dirinya kembali di hadapan publik dengan identitas aslinya yang sangat berkuasa di level internasional. Dia mulai mempersiapkan sebuah kejutan besar yang akan membuat seluruh dunia bisnis di Indonesia merasa terkejut dan tidak percaya atas apa yang mereka saksikan secara langsung pada malam yang sangat bersejarah tersebut nantinya. Secara psikologis, Rendra mulai menunjukkan beberapa gejala paranoia yang sangat akut meskipun dia selalu berusaha tampil sangat percaya diri di depan semua bawahan dan rekan sejawatnya setiap hari di kantor pusat. Dia seringkali merasa seperti sedang diawasi oleh sepasang mata tajam yang tidak terlihat. Setiap kali dia berjalan melewati koridor kantor pusat yang sangat sunyi dan sepi di malam hari. Setiap suara langkah kaki yang mendekati pintu ruang kerjanya yang megah selalu membuatnya merasa waspada. Seolah-olah polisi atau agen rahasia akan segera datang untuk menangkapnya tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Namun, rasa sombong yang sudah mendarah daging dalam dirinya selalu berhasil menutupi rasa takut itu dengan cepat melalui berbagai bentuk pembenaran diri sendiri yang sangat tidak masuk akal bagi logika manusia normal. Arya baru saja menerima pesan singkat yang terenkripsi dari Ketua Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua bukti yang dia kirimkan telah berhasil diverifikasi oleh tim ahli hukum internasional dengan hasil yang memuaskan. Beliau menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas keberanian Arya dalam mengungkap kebobrokan yang terjadi di dalam tubuh perusahaan yang selama ini terlihat sangat kokoh dari luar saja di mata publik. Pertemuan rahasia pun dijadwalkan segera untuk mematangkan rencana penangkapan Rendra dan antek-anteknya tepat pada saat puncak acara perayaan proyek pintu emas yang akan diadakan minggu depan di sebuah hotel mewah. Arya merasa detak jantungnya semakin cepat, karena dia tahu bahwa saat yang dia nantikan selama bertahun-tahun ini akhirnya akan segera tiba. Juga sekarang dengan penuh keadilan yang sangat dinantikan oleh semua pihak yang dirugikan.
Di dalam lingkaran dalam Rendra sendiri, mulai terjadi perpecahan yang sangat serius, karena beberapa manajer mulai merasa sangat takut akan dampak hukum dari perbuatan kriminal yang mereka lakukan selama ini bersama-sama. Mereka menyadari bahwa Rendra adalah tipe pemimpin yang akan sangat tega mengorbankan bawahannya sendiri demi menyelamatkan dirinya jika keadaan menjadi semakin genting dan tidak terkendali lagi nanti di masa depan yang dekat. Salah satu manajer senior di bagian pengadaan bahkan mencoba menghubungi Arya secara pribadi untuk meminta perlindungan sebagai saksi pelapor. Namun Arya tetap merasa sangat waspada terhadap kemungkinan adanya jebakan yang lain. Dia hanya memberikan instruksi singkat agar manajer tersebut segera menyimpan semua dokumen asli di tempat yang sangat aman dan menunggu perintah darinya untuk segera bergerak pada saat yang sudah ditentukan secara matang oleh timnya. Penampilan fisik Arya Putri mulai berubah secara perlahan. Dia bukan lagi seorang gadis data yang tampak lesu dan selalu menundukkan kepala saat berhadapan dengan atasan yang sangat kasar di depan umum. Di dalam apartemennya, dia mulai berani mengenakan setelan bisnis yang sangat elegan dan bermerek mahal, mencerminkan identitas aslinya sebagai salah satu konsultan strategis bisnis terbaik yang pernah ada di dunia internasional. Tatapan matanya kini menjadi sangat tajam dan penuh dengan wibawa yang sangat kuat yang mampu mengintimidasi siapapun yang berani mencoba untuk menghalangi jalan menuju kebenaran yang sedang dia perjuangkan. Dia merasa sangat siap untuk segera menghadapi panggung dunia bisnis yang sesungguhnya dan menyingkirkan semua topeng kebohongan yang telah lama menutupi wajah asli para koruptor yang rakus akan harta perusahaan yang besar itu. Para staf di kantor pusat grup Argia terus membicarakan tentang kemungkinan identitas sebenarnya dari sosok inspektur khusus yang akan segera dikirim oleh kantor pusat internasional pada hari perayaan puncak proyek besar. Ada karyawan yang berteori bahwa dia adalah seorang mantan agen intelijen senior. Namun, ada juga yang sangat yakin bahwa dia adalah salah satu pemegang saham terbesar dari luar negeri yang kaya. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membayangkan bahwa sosok yang sangat ditakuti itu sebenarnya adalah wanita yang selama ini mereka abaikan dan mereka rendahkan setiap harinya. Keheningan Arya selama masa skorsing ini justru menciptakan sebuah misteri besar yang semakin menambah ketegangan psikologis di antara seluruh karyawan yang sedang menunggu keputusan nasib karier mereka di perusahaan yang penuh dengan berbagai intrik politik. Rendra mencoba melakukan upaya terakhir yang sangat nekat untuk menyuap beberapa anggota Dewan Komisaris dengan menjanjikan pembagian keuntungan yang jauh lebih besar dari proyek-proyek masa depan perusahaan nanti jika dia tetap menjabat. Dia secara rahasia mengirimkan berbagai hadiah mewah ke rumah para petinggi perusahaan tersebut, berharap bahwa loyalitas mereka tetap akan berada di pihaknya saat proses interogasi oleh inspektur khusus itu dimulai nanti. Namun, dia tidak menyadari bahwa sebagian besar dari anggota dewan tersebut sebenarnya sudah berada di bawah pengaruh kuat Arya dan juga ketua Dewan Komisaris yang baru saja kembali dari luar negeri. Rencana suap Rendra justru secara otomatis menjadi bukti tambahan bagi tindak pidana gratifikasi yang akan semakin memperberat tuntutan hukumnya di depan pengadilan tipikor nanti, saat semua kasus ini akhirnya terbongkar luas. Arya merenungkan kembali tentang arti keadilan dan integritas profesional yang selama ini selalu menjadi prinsip hidupnya yang paling mendasar dalam menjalani karier bisnis yang sangat penuh dengan berbagai macam godaan harta. Dia menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian hati yang sejati bagi pemiliknya dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Baginya, menghancurkan Rendra bukan hanya tentang masalah balas dendam pribadi atas semua penghinaan publik yang pernah dia terima secara menyakitkan selama bekerja di sana sebagai staf rendahan yang dianggap bodoh. Ini adalah tentang upaya mengembalikan martabat perusahaan dan memberikan keadilan nyata bagi ribuan karyawan yang telah bekerja keras. Namun haknya dirampas oleh atasan mereka yang sangat tidak memiliki hati nurani sedikit pun. Suasana di ruang rapat Dewan Komisaris pada hari Kamis sore tersebut terasa sangat kaku saat tanggal pasti kedatangan Inspektur Khusus Internasional akhirnya diumumkan secara resmi kepada seluruh jajaran direksi senior perusahaan. Rendra mencoba untuk tetap terlihat tenang dan bahkan memberikan laporan perkembangan proyek yang sangat optimis.
Meskipun dia tahu bahwa data tersebut adalah hasil manipulasi statistik yang sangat cerdik dan penuh tipu daya. Setiap anggota dewan yang hadir menatapnya dengan pandangan dingin yang sulit diartikan. Membuat Rendra mulai merasa curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan strategi besarnya selama ini dalam menguasai perusahaan. Namun, dia sudah tidak memiliki jalan untuk kembali, karena dia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam jurang. Kehancuran moral yang sangat gelap, dan tidak ada cahaya harapan lagi baginya. Beberapa orang staf di Departemen Teknologi Informasi mulai menemukan adanya jejak digital yang sangat aneh di dalam sistem keamanan pusat perusahaan yang menunjukkan adanya akses otoritas tingkat sangat tinggi dari luar kantor. Mereka mulai menyadari secara kolektif bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan akses jauh di atas direktur operasional yang sedang mengawasi setiap pergerakan data di dalam jaringan internal milik grup Argia. Gosip mengenai adanya sosok mata-mata tingkat tinggi mulai menyebar luas di kantin perusahaan, menciptakan suasana paranoia yang membuat banyak manajer korup mulai merasa tidak nyaman dan mencoba mencari jalan selamat mereka masing-masing. Identitas Arya sebagai otak di balik pengawasan rahasia ini tetap terjaga dengan sangat rapi, berkat keahlian teknisnya yang sangat luar biasa hebat dalam mengelola sistem keamanan informasi tingkat dunia. Malam sebelum hari perayaan besar tersebut tiba, Arya berdiri tegak di balkon apartemennya, sambil menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan seperti butiran permata di tengah kegelapan malam yang sangat sunyi dan tenang. Dia memegang sebuah lencana emas murni, yang merupakan simbol otoritas tertingginya sebagai penasihat khusus Dewan Direksi Internasional yang selama ini sengaja dia rahasiakan dari semua rekan kerjanya yang sering menghinanya. Besok akan menjadi hari sejarah di mana semua kebenaran akan segera terungkap, dan semua orang yang sombong akan menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap dirinya selama bekerja di sana. Arya menarik napas panjang, merasa sangat siap untuk menutup babak lama dalam hidupnya dan membuka babak baru yang penuh dengan cahaya keadilan yang sangat terang benderang bagi masa depannya. Persiapan di hotel mewah tempat acara perayaan proyek Pintu Emas akan segera dilangsungkan sudah mencapai tahap akhir, dengan dekorasi yang sangat megah dan penuh dengan bunga-bunga segar yang sangat harum semerbak. Rendra Pratama terus memantau setiap detail kecil acara dengan sangat teliti, ingin memastikan bahwa segalanya tampak sangat sempurna untuk menyambut para tamu penting, dan juga sosok inspektur khusus yang sangat misterius tersebut. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kemegahan panggung yang dia bangun dengan uang haram hasil korupsi, sebuah skenario kehancuran total sudah disiapkan dengan sangat matang oleh seorang wanita hebat. Waktu terus berdetak menuju momen kebenaran yang akan segera mengubah seluruh sejarah industri properti dan konstruksi di negara ini. Selamanya nanti saat tirai kebohongan akhirnya dibuka dengan sangat paksa. Malam puncak perayaan proyek Pintu Emas diselenggarakan dengan kemegahan yang luar biasa di ballroom hotel bintang 5 paling prestisius di pusat kota Jakarta yang sangat ramai. Cahaya lampu kristal raksasa memantulkan kemilau pada lantai marmer yang dipoles hingga menyerupai cermin perak. Sementara aroma bunga lili putih yang sangat mahal memenuhi seluruh ruangan yang dipadati oleh orang penting. Rendra Pratama berdiri di tengah kerumunan dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah, memegang gelas kristal berisi minuman mahal, sambil tersenyum sangat lebar. Seolah-olah dia adalah raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar dan sangat perkasa sekali. Para tamu undangan yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, pengusaha papan atas, dan perwakilan media massa nasional, mulai memadati area utama dengan pakaian yang sangat formal dan elegan. Mereka semua datang untuk menyaksikan keberhasilan luar biasa dari sebuah proyek yang diklaim akan mengubah peta properti di Indonesia. Tanpa menyadari bahwa di balik kemegahan itu terdapat rahasia sangat gelap, Rendra terus menyapa setiap tamu dengan nada suara yang penuh keangkuhan. Sesekali memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk memastikan bahwa skenario penghinaan terhadap Arya Putri yang telah disusunnya dengan sangat matang akan berjalan tanpa ada hambatan teknis sedikit pun nantinya. Di luar ballroom yang bising, Arya Putri berdiri tenang di depan cermin besar koridor hotel yang sunyi dan dingin malam itu. Dia mengenakan gaun hitam sederhana,
namun memiliki potongan sangat elegan yang menunjukkan kelas aslinya tanpa perlu berteriak melalui merek pakaian mencolok mata. Tidak ada riasan berlebihan pada wajahnya. Hanya tatapan mata tajam penuh determinasi kuat untuk mengakhiri sandiwara panjang yang melelahkan ini. Sekarang juga, Arya menarik napas panjang, merasakan kekuatan batin dahsyat mengalir di tubuhnya. Siap menghadapi segala bentuk penghinaan terakhir dari musuhnya yang sangat sombong itu. Saat pintu besar ballroom dibuka oleh petugas hotel yang berseragam sangat rapi, Arya melangkah masuk dengan penuh percaya diri, meskipun dia segera menjadi pusat perhatian banyak pasang mata yang menatapnya. Bisik-bisik mulai terdengar dari arah meja karyawan grup Argia, yang merasa sangat heran mengapa seorang staf yang sedang diskors berani muncul di acara perayaan yang sangat eksklusif ini. Beberapa orang tertawa mengejek, menganggap kehadiran Arya hanya akan menjadi bahan lelucon tambahan bagi Rendra, yang memang sudah merencanakan sesuatu yang sangat memalukan bagi wanita itu, di depan semua tamu undangan yang sangat terhormat malam ini. Rendra segera menyadari kehadiran Arya dan memberikan isyarat rahasia kepada asisten pribadinya untuk segera mempersiapkan panggung utama bagi segmen yang paling dia tunggu-tunggu sepanjang malam yang sangat meriah ini. Dia merasa sangat senang melihat Arya datang ke sarangnya sendiri. Menganggap keberanian wanita itu sebagai bentuk keputusasaan terakhir sebelum benar-benar diusir secara tidak hormat dari dunia korporasi yang sangat kejam. Pria itu sengaja berjalan mendekati meja Arya, memberikan senyum sinis yang sangat penuh dengan makna ancaman yang nyata. Sementara Arya hanya membalasnya dengan sebuah anggukan kecil yang sangat tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun kepada atasannya itu. Suasana acara semakin meriah dengan alunan musik orkestra yang sangat megah. Sementara para pelayan terus berkeliling menyajikan berbagai hidangan lezat yang harganya sangat fantastis bagi orang-orang biasa di luar sana. Rendra mulai menaiki panggung utama yang dihiasi dengan layar digital raksasa yang menampilkan grafik pertumbuhan palsu dari proyek pintu emas yang selama ini menjadi kebanggaannya di depan publik. Dia memegang mikrofon emas dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa antusias yang sangat meluap-luap untuk segera menghancurkan reputasi Arya Putri di depan semua orang yang hadir dalam acara perayaan yang sangat spektakuler dan penuh tipu daya yang sangat licik ini. Dalam pidato pembukaannya, Rendra memuji dirinya sendiri sebagai sosok visioner yang berhasil membawa perusahaan menuju tingkat kesuksesan yang belum pernah dicapai oleh para pendahulu sebelumnya di grup Argia yang besar. Dia berbicara tentang pentingnya loyalitas dan integritas. Sebuah ironi yang sangat besar mengingat betapa banyaknya dana perusahaan yang telah dia gelapkan secara sistematis selama bertahun-tahun masa jabatannya. Para tamu undangan bertepuk tangan dengan sangat meriah, terpesona oleh karisma palsu yang dipancarkan oleh Rendra, tanpa mengetahui bahwa di kursi paling belakang, Ketua Dewan Komisaris sedang memperhatikan setiap gerak-gerik Rendra dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan rasa muak yang sangat mendalam sekali. Rendra kemudian mengubah nada bicaranya menjadi sangat serius, menyatakan bahwa untuk menjaga kemurnian perusahaan, dia harus mengambil tindakan tegas terhadap para pengkhianat yang mencoba untuk melakukan sabotase dari dalam sistem. Dia mulai menyebutkan nama Arya Putri secara lantang di depan pengeras suara, memerintahkan wanita itu untuk segera naik ke atas panggung untuk menerima surat keputusan akhir dari pihak manajemen. Seluruh ruangan menjadi sunyi seketika. Semua mata kini tertuju pada Arya yang mulai berjalan menuju panggung dengan langkah kaki yang sangat stabil, seolah-olah dia sedang berjalan di atas karpet merah dalam sebuah acara penghargaan internasional yang sangat bergengsi dan Arya penuh dengan kehormatan tinggi. Setiap langkah yang diambil Arya di atas panggung terasa sangat berat bagi orang-orang yang melihatnya dengan rasa kasihan. Namun bagi Arya sendiri, ini adalah langkah menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Dia berdiri tepat di samping Rendra, yang sekarang terlihat sangat tinggi dan besar, karena merasa berada di puncak kekuasaannya yang paling absolut atas nasib seorang karyawan rendah. Rendra mulai membacakan berbagai tuduhan palsu mengenai ketidakmampuan kerja dan pelanggaran etika yang diklaim telah dilakukan oleh Arya selama masa jabatannya sebagai analis data di Departemen Operasional.
Dia sengaja melebih-lebihkan setiap poin tuduhan agar Arya terlihat sangat buruk di mata semua mitra bisnis yang hadir dalam ruangan tersebut malam itu. Beberapa wartawan mulai mengarahkan kamera mereka ke arah wajah Arya, berharap bisa menangkap momen kehancuran mental atau tetesan air mata dari seorang wanita yang sedang dipermalukan di depan publik secara kejam. Namun, mereka semua merasa sangat kecewa karena wajah Arya tetap terlihat sangat tenang. Bahkan cenderung menunjukkan sebuah ekspresi otoritas yang sangat kuat dan sulit untuk dijelaskan secara logika. Arya menatap lurus ke arah kamera dengan pandangan yang sangat jernih. Seolah-olah dia ingin seluruh dunia melihat bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh kebohongan yang dibalut dengan kemewahan harta. Keheningan Arya di atas panggung justru menciptakan sebuah aura misterius yang membuat Rendra mulai merasa sedikit gugup dan sangat tidak nyaman. Rendra mengambil sebuah pena emas dari saku jasnya, lalu menunjukkan sebuah dokumen yang berisi perintah pemecatan secara tidak hormat yang sudah ditandatangani oleh dirinya sendiri sebagai direktur operasional perusahaan. Dia menyatakan dengan suara yang sangat lantang bahwa mulai detik ini, Arya Putri tidak lagi memiliki hubungan kerja apapun dengan grup Argia dan dilarang memasuki area kantor manapun. Dia meminta Arya untuk memberikan komentar terakhir atau permintaan maaf jika masih memiliki sedikit rasa malu sebagai manusia yang telah diberikan kesempatan bekerja di perusahaan besar ini. Suasana di dalam ballroom Hotel Bintang 5 itu menjadi semakin tegang saat mikrofon diserahkan kepada Arya oleh asisten Rendra dengan gerakan yang sangat kasar sekali. Arya memegang mikrofon tersebut dengan tangan yang sangat tenang. Lalu dia mulai berbicara dengan nada suara yang sangat jernih dan berwibawa yang bergema di seluruh sudut ruangan yang luas itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Rendra karena telah memberikan panggung yang sangat luar biasa besar untuk mengungkap sebuah kebenaran yang selama ini sengaja disembunyikan dari pengetahuan seluruh publik dunia. Arya tidak sedikit pun terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya, melainkan seperti seorang hakim yang sedang bersiap untuk memberikan putusan akhir bagi seorang terdakwa yang sudah terbukti sangat bersalah. Pernyataan pembuka Arya membuat Rendra tertegun sejenak. Wajahnya yang tadinya memerah karena kemenangan kini mulai menunjukkan sedikit tanda-tanda kecemasan yang sangat mendalam sekali. Arya mulai menyebutkan angka-angka kerugian yang sangat spesifik dari proyek pintu emas, menjelaskan secara mendetail bagaimana dana tersebut dialirkan ke rekening-rekening rahasia milik perusahaan cangkang di luar negeri yang dikendalikan Rendra. Dia berbicara tanpa menggunakan teks apapun, seolah-olah semua data tersebut sudah tertanam kuat di dalam ingatannya yang sangat luar biasa tajam sebagai seorang ahli strategi bisnis internasional. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka yang merupakan ahli keuangan menyadari bahwa angka yang disebutkan Arya sangat masuk akal dan didukung oleh logika akuntansi yang sangat kuat. Rendra mencoba untuk merebut kembali mikrofon dari tangan Arya. Namun beberapa petugas keamanan yang ternyata adalah orang suruhan Ketua Dewan Komisaris segera menghalanginya dengan sangat tegas sekali. Arya terus melanjutkan bicaranya dengan mengungkapkan fakta bahwa laporan audit yang diserahkan Rendra kepada Dewan Komisaris minggu lalu adalah hasil manipulasi data digital yang sangat rapi, namun memiliki cacat fatal. Dia menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh Rendra telah terekam secara otomatis oleh sebuah sistem pemantauan rahasia yang tidak bisa dihapus oleh siapapun di dalam departemen operasional tersebut. Wajah Rendra yang tadinya penuh dengan kebanggaan kini berubah menjadi sangat pucat pasi seolah-olah seluruh darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir karena rasa takut yang sangat hebat. Dia menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah sekadar staf biasa yang lemah, melainkan sebuah ancaman besar yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya dalam sekejap saja malam ini. Di kursi barisan depan, Ketua Dewan Komisaris berdiri perlahan dan memberikan isyarat kepada tim teknis untuk mengganti tayangan presentasi di layar raksasa dengan sebuah dokumen asli yang sangat rahasia dari server pusat. Layar digital tersebut kini menampilkan bukti-bukti transfer bank dan rekaman suara Rendra saat sedang melakukan transaksi ilegal dengan beberapa pihak kontraktor yang terlibat dalam skema korupsi proyek pintu emas.
Seluruh tamu undangan di dalam ballroom hotel tersebut terkesiap melihat bukti yang sangat nyata dan tak terbantahkan yang terpampang jelas di depan mata mereka semua secara terbuka. Rendra mencoba berteriak bahwa itu semua adalah fitnah hasil rekayasa teknologi informasi. Namun suaranya tenggelam dalam kebisingan. Rasa terkejut dan kemarahan dari para hadirin yang merasa sangat tertipu selama ini. Arya Putri menatap Rendra dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Dia menjelaskan bahwa kesombongan pria itu telah membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya dalam dunia bisnis. Dia menyatakan bahwa kehadirannya di perusahaan ini sejak awal memang bertujuan untuk membersihkan segala bentuk parasit yang merugikan kepentingan jangka panjang grup Argia dan juga kesejahteraan ribuan karyawannya. Arya kemudian mengungkapkan identitas aslinya sebagai penasihat khusus yang ditunjuk langsung oleh Dewan Komisaris Internasional untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi di seluruh anak perusahaan besar. Pengumuman identitas asli Arya ini seperti sebuah ledakan bom yang sangat dahsyat. Membuat seluruh ruangan menjadi sangat hening, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti berputar pada saat yang sangat kritis ini. Rendra yang tadinya merasa sangat berkuasa kini terlihat sangat kecil dan tidak berdaya di atas panggung yang dia rancang sendiri untuk menjadi tempat kemenangannya yang semu atas nasib orang lain. Dia mencoba untuk melarikan diri dari atas panggung. Namun langkahnya terhenti oleh barikade petugas kepolisian yang sudah bersiaga di setiap pintu keluar ballroom hotel mewah tersebut sejak awal acara. Arya hanya berdiri diam, memperhatikan bagaimana keadilan mulai bekerja dengan caranya yang sangat tenang, namun pasti untuk menghukum setiap perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh musuh besarnya itu. Dia merasa sangat lega karena beban berat yang dia pikul selama berbulan-bulan penyamaran ini akhirnya mulai terlepas satu persatu dengan sangat sempurna dan penuh dengan kemenangan moral yang sangat tinggi sekali. Para karyawan grup Argia yang sebelumnya ikut mengejek Arya kini hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu yang sangat luar biasa dalam karena mereka menyadari betapa besarnya kesalahan mereka. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah meremehkan orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan paling tinggi untuk menentukan masa depan karier mereka di perusahaan yang sangat besar ini nantinya. Beberapa manajer yang terlibat dalam lingkaran korupsi Rendra mulai terlihat sangat ketakutan. Mereka saling memandang satu sama lain, sambil mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri dari kejaran tim investigasi internal perusahaan. Suasana perayaan yang tadinya penuh dengan keceriaan palsu kini berubah menjadi suasana penuh ketegangan yang sangat menyesakkan dada bagi siapa saja yang memiliki rahasia kotor di dalam hati nurani mereka yang sudah sangat tumpul itu. Arya mengambil surat pemecatan yang tadi ditunjukkan oleh Rendra. Lalu dia merobeknya menjadi beberapa kepingan kecil tepat di hadapan wajah pria yang sekarang sudah kehilangan seluruh harga dirinya di depan publik. Dia mengatakan bahwa surat tersebut tidak berlaku lagi karena orang yang menandatanganinya tidak lagi memiliki otoritas hukum untuk membuat keputusan apapun atas nama perusahaan grup Argia mulai malam ini. Arya kemudian menyerahkan sebuah dokumen baru kepada petugas kepolisian. Sebuah surat perintah penahanan resmi bagi Rendra Pratama dan beberapa anteknya atas tuduhan penggelapan dana perusahaan yang sangat besar jumlahnya. Tindakan tegas Arya ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan tirani Rendra yang selama ini sangat menindas para karyawan yang bekerja dengan jujur dan penuh integritas tinggi setiap harinya. Ketua Dewan Komisaris melangkah maju ke depan panggung dan secara resmi memperkenalkan Arya Putri sebagai pemimpin transisi yang akan mengawasi proses restrukturisasi seluruh departemen operasional dalam waktu beberapa bulan mendatang di kantor pusat. Beliau memuji keteguhan hati dan kecerdasan Arya dalam menjalankan misi rahasia yang sangat berbahaya ini, demi menyelamatkan masa depan perusahaan dari kehancuran total akibat praktik korupsi sistematis. Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa tamu undangan yang mengagumi keberanian Arya. Meskipun suasana di dalam ballroom tersebut masih terasa sangat canggung bagi sebagian besar karyawan yang merasa bersalah atas sikap buruk mereka. Arya menerima jabatan tersebut dengan kepala tegak. Siap untuk mengemban tanggung jawab besar untuk membangun kembali integritas perusahaan yang telah lama ternoda oleh ambisi pribadi orang-orang jahat. Arya Putri menatap ke arah kerumunan orang di depannya.
Dia memberikan pesan singkat bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan yang kita miliki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Dia menekankan bahwa kehormatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap jujur dan membela kebenaran, meskipun kita berada di posisi yang sangat sulit dan diremehkan oleh semua orang di sekeliling kita. Suaranya terdengar sangat tulus dan menyentuh hati banyak orang, membuat suasana di dalam ballroom tersebut menjadi sedikit lebih tenang dan penuh dengan refleksi diri yang mendalam bagi semua hadirin. Malam yang tadinya direncanakan sebagai ajang penghinaan bagi Arya, justru berubah menjadi awal dari sebuah era baru yang jauh lebih bersih dan bermartabat bagi masa depan seluruh karyawan grup Argia. Rendra Pratama akhirnya digiring keluar dari ballroom dengan tangan terborgol. Wajahnya yang tadinya sangat angkuh kini tertutup oleh kain untuk menghindari sorotan kamera media yang terus mengejarnya hingga ke lobi hotel yang sangat mewah. Kejatuhannya yang sangat dramatis ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba untuk bermain-main dengan hukum dan etika bisnis demi memuaskan nafsu keserakahan yang tidak akan pernah ada habisnya itu. Arya Putri berdiri di atas panggung, melihat kepergian musuhnya dengan perasaan yang sangat datar. Tidak ada rasa dendam yang tersisa. Hanya ada rasa lega karena tugasnya telah selesai dilakukan dengan baik. Dia menyadari bahwa perjalanan baru yang sesungguhnya baru saja akan dimulai besok pagi saat dia memasuki gedung kantor pusat dengan identitas dan tanggung jawab yang sepenuhnya baru. Setelah sosok Rendra Pratama menghilang di balik pintu lobi yang dikawal ketat oleh pihak berwajib, keheningan yang sangat pekat segera menyelimuti seluruh ballroom mewah tersebut, tanpa terkecuali bagi para tamu. Lampu kristal yang tadi terlihat sangat megah kini seolah-olah memancarkan cahaya yang terlalu jujur bagi mereka yang memiliki rahasia kotor di dalam hati nurani yang selama ini sudah tertutup kabut ketamakan harta yang fana. Setiap pasang mata yang hadir kini beralih menatap Arya Putri dengan rasa takut yang bercampur dengan kekaguman yang sangat dalam karena tidak menyangka akan melihat kekuatan yang begitu dahsyat dari balik sosok yang selama ini mereka anggap sangat tidak berdaya sama sekali. Ketua Dewan Komisaris, Bapak Adi Wangsa, melangkah dengan tenang mendekati podium utama untuk memberikan pernyataan resmi yang akan mengubah sejarah perjalanan korporasi besar ini selamanya di masa depan yang akan segera datang. Beliau memegang bahu Arya dengan rasa bangga yang sangat besar, mengisyaratkan kepada seluruh hadirin bahwa wanita muda di sampingnya ini adalah penyelamat sejati dari ambang kehancuran moral yang sangat membahayakan integritas seluruh organisasi. Suaranya yang berat namun penuh dengan wibawa mengalir melalui pengeras suara, menjelaskan bahwa Arya bukan sekadar staf biasa, melainkan pemegang otoritas pengawasan tertinggi yang memiliki hak akses mutlak atas seluruh data keuangan yang ada di dalam perusahaan besar grup Argia saat ini. Layar digital raksasa di belakang panggung kembali menyala. Namun kali ini bukan menampilkan angka-angka palsu, melainkan sebuah surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang sudah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris secara resmi. Nama yang tertera sebagai pihak yang dipecat bukan lagi Arya Putri, melainkan Rendra Pratama beserta 5 manajer senior lainnya yang terbukti terlibat dalam sindikat pencucian uang yang sangat merugikan para pemegang saham. Ironi yang sangat tajam terasa di udara, karena baru beberapa menit yang lalu Rendra mencoba menggunakan pena emasnya untuk menghancurkan hidup Arya. Namun kini justru namanya sendiri yang terhapus selamanya dari daftar kepemimpinan perusahaan yang sangat bergengsi di tingkat nasional dan internasional. Arya Putri mengambil kembali mikrofon tersebut. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dan berhenti pada deretan manajer tingkat menengah yang sebelumnya paling kencang melontarkan hinaan serta tawa ejekan saat dia sedang dipermalukan. Wajah-wajah yang tadinya penuh kesombongan kini tampak pucat pasi. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala karena beban rasa malu dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka secara tiba-tiba malam ini. Arya menjelaskan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan jabatan atau harta, melainkan sebuah komitmen moral yang harus dijaga. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan kita di dalam kegelapan kantor yang sepi pada saat malam hari yang sangat sunyi. Ibu Rosa dari Departemen Sumber Daya Manusia tampak gemetar di kursinya.
Menyadari bahwa dukungan butanya kepada Rendra selama ini akan menjadi bumerang yang sangat mematikan bagi perjalanan kariernya yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Dia mencoba mendekati Arya dengan wajah yang penuh dengan senyum palsu guna meminta maaf. Namun Arya hanya memberikan pandangan dingin yang menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi kemunafikan di dalam kepemimpinannya nanti. Arya menyatakan bahwa seluruh proses mutasi dan sanksi disipliner akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang murni objektif. Tanpa ada lagi pengaruh dari nepotisme atau politik kantor yang sangat beracun dan merusak produktivitas para karyawan berbakat lainnya. Kekecewaan dan penyesalan yang sangat mendalam mulai menyelimuti hati para karyawan yang selama ini ikut merendahkan Arya hanya karena ingin mendapatkan perlindungan dari kekuasaan Rendra yang sangat zalim dan penuh tekanan fisik. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah memusuhi orang yang sebenarnya sedang berjuang keras untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan pekerja di grup Argia tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Suasana di dalam ballroom hotel berbintang itu kini berubah menjadi ajang refleksi diri bagi banyak orang, di mana mereka mulai mempertanyakan kembali nilai-nilai moral yang selama ini mereka abaikan demi mengejar ambisi pribadi yang sangat dangkal sekali. Beberapa tamu dari kalangan media massa mulai berebut untuk mendapatkan pernyataan eksklusif dari Arya Putri. Namun, dia menolak dengan sangat sopan dan menyatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk bekerja, bukan untuk mencari popularitas diri. Arya memerintahkan tim keamanan baru untuk segera mengamankan seluruh ruang kerja di lantai operasional guna mencegah adanya upaya penghilangan bukti-bukti dokumen fisik maupun digital yang mungkin masih tersisa di sana malam ini. Tindakannya yang sangat tegas dan sistematis ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat visioner dan tidak mudah terpengaruh oleh suasana haru atau pujian yang datang dari orang-orang yang hanya mencari keuntungan semata. Pak Adiwangsa kemudian menyerahkan sebuah kunci simbolis kepada Arya, menandakan bahwa mulai besok pagi, seluruh kebijakan operasional grup akan berada di bawah kendali penuh wanita muda yang sebelumnya mereka anggap sebagai gadis data biasa. Beliau menyatakan bahwa keberanian Arya adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan, melampaui segala bentuk aset fisik atau modal finansial yang dimiliki oleh grup Argia selama masa krisis yang sangat sulit ini. Tepuk tangan yang sangat meriah akhirnya pecah di seluruh penjuru ballroom. Kali ini merupakan tepuk tangan yang tulus dan penuh rasa hormat dari mereka yang menghargai keberhasilan kebenaran dalam mengalahkan kejahatan yang sangat sistematis. Arya Putri berdiri tegak di tengah panggung yang diterangi cahaya lampu spot yang terang, mengenang kembali semua momen penghinaan yang dia terima dengan penuh kesabaran selama berbulan-bulan penyamaran yang sangat berat. Dia menyadari bahwa setiap kata kasar dan setiap tindakan meremehkan yang dia alami adalah ujian mental yang akhirnya membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dalam memimpin orang lain nantinya. Tidak ada rasa dendam di dalam hatinya terhadap mereka yang pernah berbuat jahat. Namun dia tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan yang sejati tanpa ada sedikit pun kompromi terhadap segala bentuk praktik korupsi yang sangat merusak moral bangsa. Malam itu berakhir dengan pemandangan yang sangat kontras di mana para pengkhianat digiring menuju mobil polisi. Sementara para pejuang integritas berdiri tegak dengan penuh martabat di bawah naungan bendera perusahaan yang baru. Arya Putri keluar dari hotel mewah tersebut dengan langkah yang ringan, menatap langit malam Jakarta yang penuh dengan bintang. Merasa bahwa tugas awalnya sebagai penyamar telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan bagi semua pihak. Dia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan baru yang lebih besar dalam menata kembali puing-puing perusahaan yang rusak. Namun dia merasa sangat siap, karena sekarang dia memiliki kepercayaan penuh dari seluruh jajaran Dewan Komisaris Internasional. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Arya membuka laptopnya sebentar untuk melihat berita utama di berbagai situs berita nasional yang sudah mulai menyebarkan informasi mengenai penangkapan Direktur Operasional Grup Argia secara sangat luas sekali. Dia melihat fotonya sendiri yang sedang berdiri di atas panggung. Namun kali ini, keterangan fotonya menyebutnya sebagai penyelamat perusahaan yang memiliki integritas sangat tinggi dan visi masa depan yang sangat luar biasa hebat. Arya hanya tersenyum tipis.
Dia tidak ingin terjebak dalam euforia kesuksesan yang sementara ini, karena dia sadar bahwa perjalanan untuk membangun kembali budaya kerja yang jujur masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dan melelahkan. Sesampainya di apartemen, Arya segera mengganti pakaiannya dengan baju santai yang sangat nyaman. Lalu dia duduk di meja kerjanya untuk mulai menyusun daftar prioritas restrukturisasi organisasi yang akan dia ajukan pada rapat pertama besok pagi. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi karyawan yang merasa terintimidasi oleh atasan mereka, dan setiap ide cemerlang harus mendapatkan tempat yang layak untuk didiskusikan demi kemajuan bersama di masa depan nanti. Pikiran Arya terus bekerja dengan sangat lincah, menghubungkan berbagai strategi bisnis yang pernah dia pelajari di luar negeri dengan realitas budaya kerja lokal yang ada di dalam tubuh perusahaan besar milik grup Argia saat ini. Keberhasilan malam ini bukan hanya kemenangan bagi Arya Putri secara pribadi, tetapi juga merupakan kemenangan bagi ribuan karyawan kecil yang selama ini suara mereka tidak pernah terdengar di tengah hiruk-pikuk kekuasaan para pejabat korup. Dia merasa memiliki utang moral untuk membawa perusahaan ini kembali ke masa kejayaannya yang dulu, di mana integritas dan profesionalisme selalu menjadi pilar utama dalam setiap keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen pusat. Dengan semangat yang berkobar, Arya menutup laptopnya dan memutuskan untuk beristirahat sejenak agar besok pagi dia bisa menyapa fajar baru dengan energi yang penuh untuk memulai sebuah revolusi mental di dalam kantor pusat yang megah itu. Sementara itu, di kantor pusat grup Argia yang sepi, para petugas keamanan baru sedang melakukan sterilisasi terhadap ruang kerja Rendra Pratama yang selama ini menjadi tempat berbagai rencana jahat disusun dengan sangat rapi dan tertutup. Mereka menemukan berbagai dokumen rahasia di dalam brankas tersembunyi yang akan semakin memperkuat tuntutan hukum terhadap Rendra dan antek-anteknya di pengadilan nanti saat proses hukum mulai berjalan secara resmi dan transparan. Penemuan bukti-bukti baru ini menunjukkan betapa dalamnya akar korupsi yang telah ditanam oleh rezim lama, dan betapa pentingnya kehadiran sosok seperti Arya Putri untuk melakukan pembersihan total demi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih sehat. Kabar mengenai identitas asli Arya juga sampai ke telinga Gita, rekan kerjanya yang selama ini selalu tulus memberikan dukungan moral, meskipun dia sendiri berada di posisi yang sangat sulit di bagian akuntansi kantor. Gita merasa sangat terharu dan tidak menyangka bahwa teman yang sering dia beri kopi hangat tersebut adalah sosok pemimpin besar yang akan segera membawa perubahan nyata bagi nasib seluruh karyawan kecil sepertinya. Dia merasa sangat bangga pernah mengenal Arya dalam kondisi yang paling rendah. Dan dia berjanji dalam hati untuk selalu mendukung kepemimpinan baru yang berbasis pada kejujuran dan rasa keadilan yang selama ini sangat mereka dambakan bersama. Di sisi lain kota, Rendra Pratama duduk termenung di dalam sel tahanan sementara yang sempit dan dingin, merenungi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu satu malam yang sangat singkat dan tragis. Semua kekayaan, kekuasaan, dan jam tangan emas yang selama ini dia banggakan, kini tidak ada artinya lagi di hadapan hukum yang sedang menuntut pertanggungjawaban atas segala perbuatan kriminal yang telah dia lakukan. Kesombongannya yang dulu setinggi langit kini telah runtuh berkeping-keping, meninggalkan rasa penyesalan yang sangat dalam. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki, karena nasi sudah menjadi bubur, dan hukuman penjara sudah menanti di depan mata. Hari berganti dengan cepat, dan matahari pagi mulai memancarkan sinarnya yang hangat di atas gedung pusat grup Argia, menandai dimulainya era baru kepemimpinan yang jauh lebih transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Arya Putri tiba di kantor tepat pukul 7 pagi, mengenakan pakaian bisnis yang sangat profesional, namun tetap terlihat sangat ramah bagi siapa saja yang berpapasan dengannya di lobi gedung yang sangat luas itu. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran. Yang ada hanyalah seorang pemimpin wanita yang sangat kuat dan siap untuk membawa perubahan besar bagi masa depan seluruh industri properti nasional melalui tangan dinginnya sendiri. Para resepsionis dan petugas keamanan menyambut Arya dengan rasa hormat yang sangat tulus. Bukan karena takut akan jabatannya,
melainkan karena kekaguman atas integritas yang telah dia tunjukkan di hadapan publik pada malam sebelumnya. Arya membalas sapaan mereka dengan senyum yang sangat manis, menunjukkan bahwa dia tetaplah sosok yang rendah hati, meskipun sekarang dia memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan arah perusahaan. Dia melangkah menuju lift eksekutif dengan penuh keyakinan, siap untuk duduk di kursi pimpinan dan memulai proses penyembuhan organisasi dari dalam dengan cara-cara yang sangat profesional, etis, serta penuh dengan rasa kemanusiaan yang mendalam. Setiap departemen mulai merasakan hembusan angin perubahan yang sangat menyegarkan sejak Arya resmi menjabat, di mana setiap karyawan kini merasa lebih dihargai dan memiliki ruang yang cukup untuk berkembang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Praktik-praktik manipulasi data yang dulu sering terjadi, kini mulai dihilangkan sepenuhnya melalui sistem pemantauan digital yang sangat transparan dan sulit untuk diretas oleh siapapun yang memiliki niat jahat terhadap perusahaan. Arya sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan para staf, menunjukkan gaya kepemimpinan yang melayani, dan bukan hanya memerintah dari balik meja kerja yang mewah di lantai atas gedung pencakar langit itu. Proses hukum terhadap Rendra Pratama dan kelompoknya berjalan dengan sangat cepat karena bukti yang diserahkan oleh Arya Putri memiliki tingkat akurasi yang tidak bisa dibantah lagi oleh pengacara termahal sekalipun di ruang sidang. Mantan direktur operasional yang dulu sangat sombong itu, kini hanya bisa menundukkan kepalanya saat hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang berskala besar. Semua aset kekayaannya yang merupakan hasil dari merampok anggaran proyek pintu emas langsung disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan secara penuh. Di dalam sel tahanan yang sangat dingin dan sempit, Rendra menghabiskan malam-malamnya dengan penyesalan yang sangat dalam yang terus menggerogoti kewarasannya, karena dia telah salah menilai kekuatan seorang wanita muda yang pendiam. Dia akhirnya menyadari bahwa keangkuhan yang selama ini dia jadikan sebagai perisai justru menjadi senjata tajam yang menghancurkan seluruh masa depannya hingga tidak tersisa sedikit pun harapan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Nama besarnya di industri properti kini hanya menjadi sebuah peringatan kelam bagi para eksekutif lain tentang bahaya dari keserakahan yang tidak terkendali oleh moralitas dan etika bisnis yang baik. Sementara itu, suasana di kantor pusat Grup Argia masih diselimuti oleh ketegangan sisa badai, karena banyak karyawan yang dahulu ikut menertawakan Arya kini merasa sangat ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka setiap harinya. Mereka datang ke kantor dengan wajah yang pucat dan langkah kaki yang sangat berat, membayangkan bahwa surat pemecatan massal akan segera turun dari meja pimpinan eksekutif yang baru saja mengambil alih kekuasaan secara penuh. Bayangan tentang balas dendam yang akan dilakukan oleh Arya terus menghantui pikiran para manajer menengah yang pernah menjilat Rendra demi mendapatkan promosi jabatan yang tidak pantas. Arya Putri menyadari keresahan yang melanda seluruh lantai operasional tersebut, sehingga dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan akbar di aula utama gedung perusahaan pada hari Senin pagi yang sangat cerah untuk menjernihkan suasana. Dia berdiri di depan ratusan karyawan yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa segan. Mengenakan setelan kerja berwarna biru laut yang memberikan kesan profesional, namun tetap memancarkan aura ketenangan yang sangat mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Suasana di dalam aula itu sangat hening. Tidak ada satupun orang yang berani mengeluarkan suara batuk sekecil apapun saat pemimpin baru mereka mulai berbicara. Dengan suara yang lantang namun penuh dengan nada kelembutan, Arya menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan pemecatan secara buta terhadap mereka yang hanya mengikuti perintah atasan karena takut kehilangan mata pencaharian untuk keluarga. Dia memahami bahwa sistem yang korup seringkali memaksa orang-orang baik untuk menutup mata terhadap ketidakadilan demi bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan dunia kerja yang tidak kenal ampun dan sangat brutal. Pernyataan ini langsung membuat puluhan karyawan bernapas lega. Beban berat yang selama ini menghimpit dada mereka seolah-olah terangkat seketika mendengar pengampunan strategis dari sang pemimpin baru. Namun, Arya juga menegaskan dengan tatapan yang sangat tajam bahwa pengampunan ini datang dengan syarat mutlak berupa komitmen untuk mengubah budaya kerja
menjadi sepenuhnya transparan, dan berbasis pada kejujuran yang paling murni. Dia tidak akan segan-segan untuk langsung menindak tegas siapa saja yang tertangkap basah mencoba untuk kembali melakukan praktik manipulasi data atau menerima suap dari pihak ketiga dalam bentuk apapun mulai detik ini juga. Pesan yang disampaikan oleh Arya sangat jelas. Memberikan garis batas yang tegas antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh dengan integritas yang tinggi. Proses restrukturisasi besar-besaran segera dimulai di bawah pengawasan langsung dari Arya yang bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa setiap departemen memiliki standar operasional prosedur yang baru dan jauh lebih efisien. Dia membentuk sebuah tim audit internal yang independen. Terdiri dari para profesional muda yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak pernah terlibat dalam politik kotor manajemen lama yang dipimpin oleh Rendra pada masa lalu. Setiap proyek pembangunan yang sebelumnya dihentikan karena masalah keuangan kini mulai diaudit ulang untuk dicari jalan keluar terbaik, agar bisa dilanjutkan tanpa mengorbankan kualitas bangunan itu. Gita, rekan kerja yang selalu bersikap baik kepada Arya selama masa penyamarannya, dipanggil ke ruangan pimpinan eksekutif yang mewah, dengan perasaan yang sangat gugup, namun juga dipenuhi dengan sedikit rasa penasaran yang besar. Arya menyambutnya dengan senyuman hangat, lalu menyerahkan sebuah surat keputusan yang mengangkat Gita menjadi kepala bagian akuntansi yang baru. Berkat kejujuran dan dedikasi yang selalu dia tunjukkan selama bekerja di lingkungan yang beracun. Sementara itu, Pak Hadi yang pernah membantunya menyusun bukti juga ditarik kembali ke perusahaan untuk menjabat sebagai penasihat senior di bidang manajemen risiko operasional internasional. Keputusan Arya untuk menempatkan orang-orang yang berintegritas di posisi strategis ini mengirimkan gelombang positif ke seluruh penjuru perusahaan yang perlahan mulai bangkit dari keterpurukan moral yang sangat parah selama beberapa tahun terakhir. Para karyawan kini merasa lebih dihargai dan mulai berani menyuarakan ide-ide inovatif mereka tanpa takut akan dicuri atau dibungkam oleh atasan yang hanya ingin mencari nama baik di mata dewan direksi grup besar. Budaya saling menghormati dan kolaborasi mulai tumbuh subur, menggantikan iklim persaingan saling menjatuhkan yang dulu sengaja dipelihara oleh rezim lama untuk mempertahankan dominasi kekuasaan absolut mereka. Meskipun kini memegang jabatan tertinggi di wilayah operasional Asia, Arya tetap menunjukkan etos kerja yang sangat luar biasa hebat dengan datang paling pagi dan pulang paling akhir hampir setiap hari di kantor. Dia seringkali terlihat makan siang bersama para staf tingkat bawah di kantin perusahaan, mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung, tanpa melalui perantara birokrasi yang panjang dan seringkali memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Arya ini membuat para karyawan tidak hanya menghormatinya sebagai seorang pemimpin tertinggi, tetapi juga menyayanginya sebagai sosok pelindung sejati mereka. Proyek pintu emas yang sebelumnya menjadi sumber masalah terbesar, akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu 8 bulan, berkat manajemen krisis yang sangat brilian dari Arya, beserta seluruh tim inti yang baru saja dibentuknya. Pada hari peresmian proyek tersebut, tidak ada pesta mewah yang menghamburkan uang perusahaan seperti yang pernah direncanakan oleh Rendra pada malam yang penuh dengan drama kehancuran dan kebohongan besar yang sangat memalukan itu. Alih-alih menggelar acara megah, Arya memilih untuk mengundang anak-anak yatim piatu dan warga sekitar proyek untuk mengadakan acara doa bersama yang sangat sederhana namun terasa sangat bermakna. Keberhasilan Arya dalam mengubah wajah grup Argia menjadi perusahaan yang bersih dan transparan mendapat sorotan positif dari berbagai media massa internasional yang mengupas tuntas kisah kepemimpinannya yang sangat inspiratif bagi banyak orang. Dia sering diundang untuk menjadi pembicara utama di berbagai seminar bisnis bergengsi untuk membagikan pengalamannya mengenai pentingnya menjaga integritas di tengah gempuran godaan korupsi yang selalu mengintai setiap eksekutif muda yang sedang berkembang. Namun, Arya selalu menolak pujian yang berlebihan, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kolektif dari seluruh karyawan yang mau berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik. Kadang-kadang, saat suasana kantor sudah mulai sepi, menjelang malam hari, Arya akan berjalan melewati deretan meja staf operasional, tempat dia dulu pernah duduk menyamar sebagai seorang gadis data yang sering diremehkan semua orang.
Dia mengingat kembali betapa menyakitkannya setiap hinaan yang dilontarkan kepadanya. Namun dia juga menyadari bahwa tanpa rasa sakit itu, dia tidak akan pernah memiliki dorongan sekuat ini untuk membongkar kejahatan dari akarnya yang terdalam. Pengalaman tersebut telah menempanya menjadi baja yang tidak mudah patah. Seorang wanita yang mampu menghadapi badai sebesar apapun dengan pikiran yang sangat tenang dan jernih. Bagi Arya, kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang yang takut kepadamu, melainkan tentang seberapa banyak nyawa yang bisa kamu selamatkan dari ketidakadilan melalui setiap kebijakan yang kamu buat di atas meja kerja. Dia telah membuktikan kepada dunia bahwa penampilan luar yang sederhana seringkali menyembunyikan kekuatan intelektual yang sangat mematikan bagi mereka yang memiliki niat jahat dan suka menindas kaum yang terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Filosofi kepemimpinannya kini menjadi standar emas baru yang diadopsi oleh seluruh cabang grup Argia di berbagai negara lain yang sedang mengalami masalah manajerial serupa. Bapak Adiwangsa dan jajaran Dewan Komisaris Internasional merasa sangat puas dengan kinerja Arya yang tidak hanya berhasil menyelamatkan uang perusahaan, tetapi juga berhasil mengembalikan reputasi baik grup Argia di mata para investor global. Harga saham perusahaan melonjak tajam mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir, membuktikan bahwa pasar sangat menghargai perusahaan yang dikelola dengan transparansi yang tinggi dan etika bisnis yang tidak bisa dikompromikan sama sekali oleh pihak manapun. Arya telah membuktikan bahwa kebaikan dan ketegasan bisa berjalan beriringan untuk menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang sangat tangguh dalam menghadapi berbagai macam krisis. Gita, yang kini menjadi salah satu pilar penting di Departemen Keuangan, seringkali menatap Arya dari kejauhan dengan perasaan kagum yang tidak pernah pudar sejak hari pertama perubahan besar itu terjadi di perusahaan. Dia belajar banyak hal dari sosok Arya, terutama tentang bagaimana menjaga kepala tetap dingin saat berada di bawah tekanan yang luar biasa berat dan bagaimana membalas kejahatan dengan sebuah prestasi yang sangat gemilang sekali. Kehadiran Arya telah memberikan warna baru dalam hidup banyak karyawan yang sebelumnya merasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan penuh dengan rasa takut yang sangat mencekam. Pada suatu sore yang sangat indah di penghujung tahun, Jakarta diguyur hujan gerimis yang meninggalkan aroma tanah basah, yang menyegarkan menyusup melalui celah ventilasi udara di lantai 45 yang sangat tinggi. Arya Putri berdiri sendirian di depan dinding kaca besar di ruang kerja utamanya yang mewah, memegang secangkir teh melati hangat, yang asapnya mengepul tipis ke udara, sambil menatap pemandangan kota yang sangat luas. Lampu-lampu jalanan mulai menyala satu persatu, menciptakan lautan cahaya yang berkelap-kelip di tengah kemacetan. Lalu lintas ibu kota yang tidak pernah tidur dari segala macam aktivitas warganya. Dia memutar kembali ingatan tentang hari pertama dia menginjakan kaki di gedung ini. Menyamar sebagai seseorang yang tidak memiliki arti apa-apa hanya untuk menyelidiki kebusukan yang disembunyikan di balik laporan keuangan yang sangat rapi. Semua penderitaan, cemoohan, dan malam-malam tanpa tidur yang dia lalui untuk menyusun bukti demi bukti, kini terasa sangat sepadan dengan kedamaian yang bisa dia rasakan di dalam lingkungan kantor yang sangat harmonis ini. Tidak ada lagi rasa curiga di antara sesama pekerja. Yang ada hanyalah semangat gotong royong untuk memajukan perusahaan menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan sangat menjanjikan. Tantangan di masa depan pasti akan selalu ada. Entah itu berupa fluktuasi ekonomi global maupun manuver kotor dari para kompetitor bisnis yang iri, melihat kebangkitan luar biasa dari grup Argia yang sangat fenomenal ini. Namun, Arya merasa sangat siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi karena dia tidak lagi bertarung sendirian di dalam bayang-bayang kegelapan seperti yang pernah dia lakukan pada awal mula penugasannya yang sangat rahasia itu. Dia sekarang didukung oleh ribuan karyawan setia yang akan berdiri di belakangnya sebagai satu kesatuan yang solid untuk melindungi rumah kedua mereka dari segala bentuk kehancuran. Angin senja berhembus pelan saat Arya meletakkan cangkir tehnya di atas meja kayu jati yang mengkilap, merapikan setelan jasnya dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh dengan keyakinan yang luar biasa kuat di dadanya.
Dia memberikan satu tatapan terakhir ke arah cakrawala kota Jakarta yang mulai memudar di telan malam. Menyadari bahwa fajar yang baru telah benar-benar menyingsing di grup Argia dan menyingkirkan awan mendung yang sangat kelam. Dengan senyuman kemenangan yang sangat tenang, Arya berbalik dari jendela dan berjalan keluar ruangan untuk terus memimpin dengan keadilan mutlak. Keesokan paginya, Arya kembali menyambut kelompok karyawan magang baru yang baru saja lulus dari berbagai universitas terbaik. Dengan tatapan mata yang penuh dengan harapan, dia memberikan pidato penyambutan yang menekankan bahwa di dalam perusahaan ini tidak ada satupun ide yang dianggap terlalu bodoh, dan tidak ada satupun suara yang terlalu kecil untuk didengarkan oleh jajaran manajemen puncak. Arya ingin memastikan bahwa generasi penerus ini tidak akan pernah merasakan iklim kerja beracun yang penuh ketakutan seperti yang pernah dialami oleh para pendahulu mereka di tempat ini. Nama Arya Putri kini tidak hanya tertulis di dalam struktur organisasi resmi perusahaan, tetapi juga terukir abadi di dalam hati setiap orang yang pernah merasakan langsung kebaikan dan keadilan yang selalu dia tegakkan. Kisahnya tentang seorang wanita yang diremehkan sebelum akhirnya membalikkan keadaan dengan sangat elegan menjadi sebuah legenda urban yang sering diceritakan dari mulut ke mulut di kalangan para profesional muda di seluruh kawasan pusat bisnis. Legenda itu selalu ditutup dengan sebuah pesan moral yang sangat kuat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghancurkan setiap benteng kebohongan yang dibangun dari kesombongan belaka. Langit biru membentang luas di atas gedung pencakar langit. Grup Argia yang berdiri dengan kokoh sebagai simbol dari integritas dan kebangkitan yang sangat luar biasa dari keterpurukan masa lalu yang pernah menghancurkan moral. Arya melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama, tempat di mana dia dulu pernah diusir dan dipermalukan secara kejam. Namun kini dia duduk di kursi pimpinan paling ujung, dengan penghormatan penuh dari semua pihak. Perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan strategi rahasia itu, kini telah mencapai akhir yang sangat indah. Membuktikan bahwa sang pemenang sejati adalah mereka yang memiliki kesabaran.